Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Ari Kusuma, Wakil Ketua Tim Mitigasi. Yang terhormat para guru besar, senior, dan teman-teman sejawat semua, serta pembicara. Yang hari ini kita akan melakukan sesi ketiga, sosialisasi 2 buku yang tentang protokol pengobatan dan mitigasi untuk dokter. Untuk acara yang pertama, saya persilahkan ke Dr. Ari Kusuma untuk membuka acara. Monggo, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Ari Kusuma. Kebetulan saya mewakili Dr. Adib yang hari ini ada acara lain yang tidak bisa hadir, Pak Ketua dari tim mitigasi kita, juga yang terhormat para pembicara dan penyelenggara PPK, Mas Dirman, Dr. Yogi, terima kasih atas kesempatannya yang ikut hadir dalam sosialisasi untuk panduan di era pandemi ini. Kita tahu kita semua saat ini juga masih dan terus berduka karena kita tahu banyak teman-teman kita yang sampai tanggal 25 kemarin ada 141 tenaga medis yang telah wafat, dan dalam 2 hari ini ternyata bertambah lagi, sampai tadi pagi juga ada bertambah. Kita mendoakan mereka semua semoga dalam keadaan husnul khotimah. Juga bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang, sedang sakit karena COVID-nya maupun yang bukan, kita mendoakan semoga mereka cepat diberikan kesehatan dan kepulihan. Kita tahu bahwa dampak adanya kematian ini, di mana tenaga medis adalah benteng terakhir, mempunyai dampak yang sangat-sangat munculnya sangat tidak baik lah buat kita semua. Di mana kematian nakes ini membuat beban kerja nakes yang lain pun akan meningkat, sehingga kapasitas pelayanan kesehatan juga akan menurun, yang berakibat adalah morbiditas dan mortalitas untuk masyarakat yang kita layani juga akan berdampak. Oleh karena itu, IDIM dalam membentuk tim mitigasi ini adalah suatu upaya untuk mengurangi risiko, melakukan pencegahan, meminimalisasi untuk keadaan-keadaan di era pandemi ini. Ya, di mana kita tahu tim mitigasi ini kita mempunyai tim psikolog yang cukup sulit di bawah komando Dr. Adib, ada tim data, ada tim advokasi, dan ada tim standarisasi protokol yang hari ini juga ikut bicara, Dr. Eka, dan ada juga tentang bantuan residen. Disitulah kita melihat tim mitigasi ini begitu peduli, begitu ingin berkolaborasi dengan semua pihak medis untuk menyelamatkan, untuk mencegah hal yang terjadi. Dan kita juga punya tugas-tugas selain mengumpulan data, juga melakukan upaya mitigasi, melakukan melakukan mapping, memberikan informasi sampai rekomendasi. Dan tidak lupa bahwa mitigasi ini juga mempunyai strategi. Salah satunya ini kita juga mengundang semua pihak, ayo ikutin CBD, ya, sistem informasi mitigasi medis ID ini yang sudah diinisiasi. Saat ini kita sedang dorong ke semua himpunan selain teman-teman dokter di seluruh wilayah Indonesia. Dan juga acara ini salah satu upaya untuk mensosialisasikan tentang protokol dan standarisasi dari mitigasi ini. Ya. Oleh karena itu, kita sangat berharap teman-teman dari IDI cabang, teman-teman himpunan, semua teman-teman IDI dari kabupaten untuk segera berkolaborasi, untuk segera membentuk tim mitigasi ini untuk melindungi kita semua. Dan terima kasih hari ini memang acaranya untuk pedoman 2 buku, baik yang mitigasi maupun pedoman tata laksana pada COVID tadi 5 himpunan. Tidak menutup kemungkinan ada himpunan-himpunan lain muncul, ya kebetulan saya sebagai dokter kandungan juga insya Allah kami dari POGI pun juga mempunyai panduan-panduan untuk COVID maternal, karena kita tahu kalau memang benar orang hamil itu bukan penyakit, tapi dalam prosesnya kami juga menemukan pasien-pasien OTG pada ibu hamil. Ini mungkin jadi perhatian kita semua. Jadi pedoman yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di himpunan ini sangat baik sekali. Ayo kita ikuti.
Dan tidak lupa bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk kita terus mentaati protokol kesehatan ya dengan 3M. Tidak lupa ayo kita berdayakan masyarakat, karena tadi kita juga harus melakukan edukasi, mendorong para masyarakat untuk tetap mengikuti program protokol kesehatan ini. Karena dengan mereka melakukan pencegahan, mereka taat pada protokol kesehatan, insya Allah kita dokter medis juga akan terlindungi. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan kami tim mitigasi mengucapkan terima kasih pada para pembicara yang hari ini memberikan pencerahan buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ari Kusuma, para senior dan teman sejawat semua. Sebelum kita mulai acara webinar, mari kita berdoa dulu untuk mendoakan para senior kita, para sejawat kita yang sudah mendahului kita dalam peperangan melawan COVID ini. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mari saya lanturkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh perhimpunan, ID wilayah dan ID cabang yang belum mengirimkan tim data untuk mitigasi, bisa nanti berkirim email ke alamat yang disiapkan oleh panitia yang ada di chat. Untuk selanjutnya akan mendapatkan user untuk melakukan login di SIM ID. Kita mulai acara webinar siang hari ini. Ada 3 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Sudirman Kato, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi dari PAPDI. Yang kedua adalah Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan dari IDAI. Dan yang ketiga adalah Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam KKV. Beliau adalah Ketua Tim Standarisasi dan Protokol dari Tim Mitigasi Dokter PBID. Untuk yang pertama, kita akan mendengarkan dari Dr. Sudirman Kato, spesialis penyakit dalam. Beliau akan membawakan tentang tata laksana komorbid dan terapi antigulan dan terapi tambahan lainnya untuk pasien COVID. Kepada Dr. Sudirman Kato, kami persilahkan. Waktunya 25 menit, dokter. Terima kasih, Dr. Ahmad Ipul sebagai moderator. Terima kasih kepada PBPAPDI dan PBID yang telah memberikan kesempatan untuk sharing di tempat ini. Saya dapat tugas tata laksana manajemen klinis dengan komorbid, terapi tambahan, serta terapi antikoagulan. Jadi ini slide dari tim kami, dari tim ad hoc PAPDI untuk penanggulangan COVID-19. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 itu kan 80% gejalanya ringan. Ya, 15% berat dan 5% masuk ke dalam kondisi kritis. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah kriteria sembuh. Apakah sembuhnya itu berdasarkan klinis, berdasarkan laboratorium, atau berdasarkan radiologis. Ya, hal-hal ini yang menyebabkan di lapangan itu masih banyak belum keseragaman ya, tentang kriteria sembuh tersebut. Nah, yang banyak saat ini ya, jadi 50,6% itu hipertensi. Yang berikut diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit obstruksi paru obstruksi kronis, penyakit ginjal, dan gangguan napas lain. Dan kalau kita lihat yang meninggal, sebagian besar memang karena komorbidnya. 13,4% itu karena ada riwayat hipertensi, diabetes mellitus, ya, penyakit jantung, dan penyakit ginjal. Jadi masih cukup tinggi ya, penyakit penyerta yang sebagai penyebab kematian pada pasien-pasien dengan COVID.
Nah, kalau kita lihat dari sisi patomekanisme bahwa memang hampir sebagian besar virus itu menyebabkan respon inflamasi yang berlebihan atau meningkat dengan berbagai mekanismenya, ya. Jadi baik melalui DAM, PAMS, ya, melalui respon imunoparalisis, kemudian cellular senescence, ya, ini kan merangsang proses inflamasi semuanya. Jadi selain itu faktor host, ya, faktor risk faktor buat hostnya, ya, penyakit komorbid yang lain, penyakit kardiovaskuler, COPD, ya, kemudian Alzheimer, ya, berbagai penyakit degeneratif lainnya. Hal ini yang banyak menyebabkan respon inflamasi yang lebih meningkat. Ya. Ditambah lagi ada COVID, lebih besar lagi resiko inflamasi yang akan terjadi, sehingga banyak kasus terjadi peningkatan berbagai marker inflamasi. Nah, komorbid yang paling banyak, ya, yang sering ditemukan pada tata laksana COVID adalah diabetes mellitus. Tentunya strategi pengelolaan kadar glukosa berdasarkan klasifikasi kondisi klinis. Ya, memang ada beberapa yang membagi ringan, sedang, berat. Kalau misalnya kita dapatkan diabetes mellitusnya gejala ringan, ini kan umumnya dirawat jalan. Biasanya kita berikan antidiabetes oral dan insulin, dilanjutkan dengan sesuai dengan regimen awal yang didapatkan oleh pasien. Ya. Direkomendasikan meningkatkan frekuensi pengukuran gula darah sewaktu mandiri. Ya, jadi kalau bisa dianjurkan mereka, para pasien itu mempunyai alat periksa gula darah sendiri. Untuk gejala sedang, biasanya umumnya dirawat, ya, umumnya rawat inap. Biasanya kita mengganti antidiabetes oral dengan insulin. Ya, jadi kalau dengan COVID, biasanya kita ganti dengan insulin. Dengan gejala COVID yang tidak dapat makan secara teratur, biasanya kita mengganti dengan regimen insulin premix atau menjadi insulin mengganti insulin premix menjadi insulin basal bolus. Untuk kondisi kritis, insulin intravena sebagai lini pertama. Ya. Memang dalam bahasa infeksi, kalau ada infeksi diutamakan pemberian insulin, ya, karena kita bisa mengatur atau mengontrol gula darahnya. Dikatakan bahwa pengobatan insulin itu merupakan pilihan pertama, ya, untuk diabetes dengan disertai infeksi yang berat. Infeksi apapun yang disertai diabetes, biasanya pilihan pertamanya adalah insulin untuk pengobatan diabetesnya. Insulin subkutan direkomendasikan untuk pasien yang tidak kritis, ya, di mana mungkin bisa disarankan pada pasien kritis untuk pemberian insulin intravena yang continuous. Dan diharapkan melakukan pemantauan glukosa darah 4-7 titik selama pengobatan insulin. Nah, yang utama ini, ya, sebagai dokter atau nakes yang memberikan obat ke pasien, tentu kita harus tahu prinsip kerja obat-obat anti diabetes oral yang umum digunakannya, sehingga mengetahui risiko gangguannya. Misalnya pemberian metformin, ada risiko gastrointestinal, risiko hipoglikemik pada sulfonylurea, dan retensi cairan pada thiazolidinedione. Ya. Nah, kalau kita lihat berbagai jenis obat, ya, metformin itu tidak direkomendasikan pada pasien dengan gejala berat atau kritis. Ya, memang kalau infeksinya berat atau kritis, itu pilihannya insulin. Ya, jadi jangan memberikan obat anti diabetik oral. Untuk sulfonylurea dapat dilanjutkan, ya, dirawat jalan jika gejala ringan. Ada risiko hipoglikemia jika asupan makanan tidak baik atau jika dikombinasi dengan hidroksikloroquine. Penghambat alfa glukosidase juga demikian. Ya. Jadi tidak direkomendasikan pada gejala berat atau kritis atau dengan gejala gastrointestinal. Thiazolidinedione, ya, ini dapat digunakan selama proses pengobatan, ya, dengan glukokortikoid dirawat jalan. Tapi kalau rawat inap perlu hati-hati, ya, risiko retensi cairan dan tidak dianjurkan pada gangguan hemodinamik, sehingga pilihan paling bagus memang tetap insulin. DPP-4, sitagliptin, ya, GLP-1 reseptor antagonis ini juga hanya bisa dilanjutkan di rawat jalan, tidak dianjurkan untuk pemberian pada gejala berat, ya, pada COVID berat dengan diabetes. Nah, ini insulin umumnya diberikan, ya, pada rawat inap dengan gejala sedang dan berat, tapi tetap dipantau karena risiko hipoglikemia juga bisa terjadi. Untuk beberapa kasus pemberian ACE inhibitor, ARB, biasanya kita lanjutkan di rawat jalan, ini umumnya juga dilanjutkan di rawat inap kecuali ada kontraindikasi. Aspirin juga demikian, ya, dilanjutkan di rawat jalan untuk pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler, statin pun demikian. Jadi obat-obat yang rutin diminum pasien itu masih kita anjurkan untuk diteruskan. Nah, komorbid yang berikut yang paling sering adalah hipertensi. Kita tahu bahwa ACE dan ARB merupakan obat antihipertensi yang paling banyak digunakan di Indonesia.
Ya, secara teoritis katanya akan meningkatkan ikatan virus ya SARS-CoV-2 itu ke paru-paru ya, karena kita tahu bahwa reseptor S2 ya ini akan banyak ditemukan di paru-paru. Akan tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa ternyata angiotensin conversion enzim 2 itu menunjukkan efek proteksi ya dari kerusakan paru pada studi eksperimental. Sehingga peningkatan S2 yang terlarut dalam sirkulasi ini mungkin dapat mengikat SARS-CoV-2 ya, sehingga mengurangi kerusakan pada paru atau organ yang memiliki S2. Jadi memang biasanya penggunaan obat-obatan ini harus diteruskan untuk mengontrol tekanan darah dan tidak dihentikan. Untuk penyakit ginjal ya tentu infeksi COVID-19 ya, sertai kerusakan ginjal, tentu ini kita tahu bahwa penyakit ginjal kronik merupakan kelompok rentan ya, apabila terkena COVID-19. Pasien dengan gejala infeksi pernapasan harus memberitahu staf terlebih dahulu. Jadi biasanya kita lakukan HD di unit memang dialisis khusus untuk ruangan COVID yang disiapkan untuk isolasi airborne. Ya. Kemudian pasiennya juga harus diberikan jarak ya minimal 6 kaki atau paling tidak 1,8 meter dari mesin pasien terdekat dari semua arah. Kemudian pasien dengan dialisis peritoneal biasanya kita anjurkan untuk mengurangi kunjungan ke unit CAPD. Kita ajari dia bagaimana mengganti cairan dan memelihara CAPD untuk pasien-pasien, terutama pasien yang baru. Ya. Dan untuk pasien yang lama, tentu kita harapkan tidak terjadi tanda infeksi, baik peritonitis dan sebagainya. Komorbid yang berikut adalah infark miokard. Ya, kita tahu bahwa kalau kita dapat pasien dengan STEMI atau non-STEMI, ada alur yang perlu kita lihat. Kalau pasien dengan STEMI, dengan sertai COVID, tentu kita lihat apakah kriteria positif screening cepatnya itu sudah terbukti COVID atau tidak. Kalau tidak, tentu kita lihat tanda vitalnya stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil, kita lihat ada tidak tanda pneumonia berat. Nah, kalau dia tidak tanda vitalnya stabil, ya kita lihat lagi onset STEMI-nya sudah lebih dari 12 jam atau tidak. Kalau pneumonia berat tidak ada, ya kita lihat onset STEMI-nya lebih dari 12 jam. Kalau tidak ada, maka kita lihat ada tidak kontraindikasi trombolisis. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lakukan trombolisis di ruangan isolasi atau mungkin melakukan rekanalisasi. Ya. Nah, biasanya kalau ini berhasil, ya kita terapi lanjutkan di ruangan isolasi. Ya, tapi kalau kriteria screening cepat COVID-19-nya negatif, ya maka kita perlakukan sesuai dengan PPK STEMI. Ya, ini anunya. Jadi kalau positif baru kita ikut alur yang sebelah kiri ini. Nah, pada kasus-kasus STEMI disertai tanda pneumonia berat, biasanya kita terapi konservatifnya itu di ruangan isolasi. Kalau bisa kita semua tindakan dilakukan di ruangan isolasi. Untuk kasus non-STEMI, kita lihat hemodinamiknya. Kalau hemodinamik tidak stabil, ya, kita lakukan kriteria screening cepat COVID-19 dan lakukan tindakan PCI mungkin di ruangan kateterisasi isolasi bila tersedia. Tapi kalau kriteria screening cepat COVID-19-nya negatif, maka tetap ya PPK STEMI yang berlaku, ya, sesuai dengan protokol STEMI yang non-STEMI yang dianut. Kalau kriteria screening cepat COVID-19-nya positif, kita akan lakukan terapi di ruangan isolasi. Sehingga evaluasi keperluan PCI untuk menilai risiko dan keuntungannya itu harus dilakukan setelah kasus COVID-19 ini terkonfirmasi negatif. Ya. Nah, untuk tindakan PCI di ruang kateterisasi isolasi, ya, bila tersedia, maka sebelum melakukan tindakan tentu kita akan lakukan tes COVID-19, ya, terutama swab. Kalau dia positif, ya masuk ruang isolasi, dan lihat tanda-tanda pneumonia. Kalau ada perbaikan, ya tetap kita evaluasi EKG-nya, ekokardiografinya, ya, dan kita terapi sesuai dengan preferensi sekundernya. Ya, kalau negatif kita masukkan ke perawatan di ruangan ICU. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ya pada pasien diabetes, hipertensi, ya, infark miokard, ya. Ya. Kemudian komorbid berikut yang paling sering juga adalah trombosis dan gangguan koagulasi. Ya. Kita tahu bahwa gangguan koagulasi, terutama peningkatan D-dimer dan FDP, fibrinogen degradation product, itu sering dapat pada pasien dengan pneumonia akibat COVID-19 yang meninggal. Ya. Dan dicurigai emboli paru, ya, sebagai penyebab karena ditemukan pada 30% pada pasien COVID-19. Dan sebanyak 71% pasien COVID-19 yang meninggal itu memenuhi kriteria di ICU. Ya, kalau kita lihat memang virus SARS-CoV-2 ini akan merangsang pelepasan cytokine storm, ya, interleukin 6, interleukin 2, interleukin 4, TNF-alpha, dan hal ini akan merangsang proses-proses proinflamasi dan inflamasi.
Untuk gangguan koagulasi yang bisa kita lakukan adalah diagnosisnya. Ya, itu kita pakai berdasarkan standar dari ISTH ya, International Society of Thrombosis Hemostasis. Ini akan merekomendasikan pemeriksaan D-dimer, massa protrombin, hitung jenis trombosit pada semua pasien COVID-19. Ya, jadi memang pada pasien COVID-19 dianjurkan memeriksa tanda-tanda koagulasi tersebut. Pada pasien COVID-19 yang berat, pemeriksaan fibrinogen dapat ditambahkan untuk menilai perburukan atau diagnosis awal terjadinya DIC. Ya, jadi kalau perlu, kalau memungkinkan dan penunjangnya ada, mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan PT, D-dimer atau trombosit dan fibrinogen secara serial. Ya. Ini ada tabel kriteria DIC berdasarkan International Society of Thrombosis Hemostasis, ya, di mana ada kategori jumlah trombosit, D-dimer, pemanjangan PT, fibrinogen. Total skornya itu di atas 5 kita curiga DIC, di bawah 5 itu bisa kemungkinan DIC kita bisa singkirkan. Nah, tata laksananya ya, kita bisa melakukan tindakan tromboprofilaksis. Setiap pasien dengan COVID-19 biasanya dilakukan penilaian apakah memerlukan tromboprofilaksis atau tidak, ada kontraindikasi atau tidak, sehingga pemberian antikoagulan profilaksis pada pasien COVID-19 derajat ringan harus didasarkan dengan hasil pemeriksaan D-dimer. Ya, kalau derajat sedang dilakukan pemberian antikoagulan profilaksis dan dilakukan penilaian risiko terjadinya perdarahan. Nah, risiko perdarahan ini kita bisa lakukan dengan menggunakan tabel faktor risiko dan info. Ya. Dengan TKK-nya 30-50, laki-laki, usia 40-84 tahun, ya, cancer aktif, ini masing-masing punya poin ya. Jadi kalau usia 48-84 itu 1,5, cancer aktif 2, ya, kemudian ada penyakit rematik, pemakaian kateter vena sentral, perlu perawatan ICU, insufisiensi renal berat, ya, ada insufisiensi liver dengan INR di atas 1,5, umur di atas 85 tahun, ada trombositopenia, riwayat perdarahan dalam 3 bulan terakhir, ada ulkus gastrointestinal aktif, ya semua ini akan kita nilai. Kalau scoringnya kurang dari 7, mungkin resiko terjadi perdarahannya itu rendah. Tapi kalau scoringnya lebih besar atau sama dengan 7, itu resiko peningkatan perdarahan itu cukup tinggi. Jadi ini yang bisa kita jadikan penilai atau scoring untuk menilai resiko perdarahan dari pasien-pasien yang kita rawat dengan COVID yang akan kita berikan tromboprofilaksis. Nah, ini ada algoritma ya, bagaimana tata laksana koagulasi ya pada COVID-19 berdasarkan tanda-tanda dari laboratorium sederhana. Ya, D-dimer ya, massa protrombin, jumlah trombosit, fibrinogen. Ini kalau kita lihat dia meningkat ya, D-dimernya meningkat secara nyata, PT-nya memanjang, jumlah trombositnya kurang dari 110/6, fibrinogennya 2 gram per liter, tentu kita akan melakukan tindakan rawat inap meskipun tidak ada indikasi lain. Ya. Jadi tetap kita harus monitor 1-2 kali sehari. Kalau dia memburuk, tentu kita akan berikan produk-produk darah ya, EPP dan sebagainya sesuai protokol, atau mungkin pertimbangkan terapi eksperimental. Ya. Dan biasanya pada kasus-kasus seperti ini kita sudah bisa memulai profilaksis low molecular weight heparin. Untuk D-dimer yang tidak meningkat, ya PT-nya memanjang, jumlah trombositnya kurang dari 100.000, ya, dengan fibrinogen kurang dari 2, jika rawat inap karena indikasi klinis lain, mungkin harus kita monitor setiap hari. Tapi kalau rawat inapnya karena indikasi klinis lain, ya, itu harus juga tetap diperhatikan, ya, apakah perlu kita rawat di ruangan isolasi atau tidak. Pada pasien tanpa tanda perdarahan, biasanya kita pertahankan jumlah trombosit ya di atas 25.000. Ya, pada pasien dengan tanda perdarahan, biasanya tetap kita pertahankan jumlah trombosit di atas 50.000. Ya. Fibrinogen di atas 1,5, ya, P ratio-nya di bawah 1,5, jadi tidak sama dengan INR. Ya. Nah, jika tidak terdapat kontraindikasi absolut maupun relatif, misalnya perdarahan aktif, riwayat alergi heparin, atau ada heparin indus trombositopenia, riwayat perdarahan sebelumnya, trombosit di bawah 25.000 atau gangguan hati berat, maka kita bisa memberikan low molecular weight heparin 1 kali 0,4 cc subkutan, ya, atau pakai heparin 2 kali 5.000 unit. Ya. Nah, ini bisa diberikan secara subkutan dan dapat dipertimbangkan jika terdapat gangguan ginjal atau sesuai dengan ketersediaan dan pertimbangan klinis dari dokter yang merawat. Jadi
Ini juga tergantung dari BPJP ya, pasien COVID tersebut ya, apakah ringan, sedang atau berat. Dan biasanya sebelum pemberian antikoagulan, pertimbangkan penyakit komorbid lainnya. Misalnya ada gangguan ginjal kah, atau dalam terapi antiplatelet. Nah, ini antikoagulan profilaksis ya pada pasien COVID-19 dengan kondisi kritis. Kalau secara standar ya dengan TKK normal, biasanya kita berikan enoxaparin 40 mg 2 kali sehari subkutan atau heparin 7.500 unit 3 kali sehari subkutan. Kalau dia TKK-nya kurang dari 30 ml per menit, biasanya kita hanya memakai heparin 7.500 unit 3 kali sehari subkutan. Untuk kasus-kasus dengan obesitas, ya, ini biasanya dengan BMI di atas 35, maka pemberian enoxaparinnya itu 0,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari subkutan. Dengan dosis maksimalnya itu 100 mg 2 kali sehari. Ya. Atau bisa pakai heparin 10.000 unit 3 kali sehari. Untuk kasus TKK di bawah 30 ya dengan orang obesitas, tentu kita hanya memberikan juga heparin 10.000 unit 3 kali sehari subkutan. Kalau berat badannya kurang dari 60, ya, enoxaparinnya itu 30 mg 2 kali sehari, atau pakai heparin 7.500 unit 3 kali sehari. Untuk kasus-kasus dengan TKK kurang dari 30, ini sama dengan yang di atas, ya. Biasanya kita berikan heparin 7.500 unit. Jadi peningkatan dosis profilaksis antikoagulan itu direkomendasikan pada pasien COVID-19 yang dirawat di ICU atau post ICU. Ya, di mana kriteria pemberian antikoagulan profilaksis pada pasien COVID-19 ini dalam kondisi kritis itu kita perhatikan ya pada pasien-pasien COVID-19 atau suspek yang membutuhkan ICU atau pos perawatan ICU dengan nilai trombosit mungkin di atas 25.000. Untuk kriteria eksklusi yang tidak diberikan pengaturan dosis profilaksis kalau trombositnya di bawah 25.000 atau memiliki manifestasi perdarahan pasien-pasien dengan tindakan bedah saraf. Tentu kita tetap akan memonitor anti faktor 10-nya ya dan APTT-nya secara rutin. Namun hal ini tidak menjadi keharusan atau kewajiban. Ya, tapi dapat dijadikan pegangan atau tools untuk monitoring. Ya, namun dosisnya bisa kita sesuaikan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Ya, apalagi kalau ada risiko perdarahan. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam pemberian antikoagulan profilaksis pada pasien COVID-19. Ya. Yang paling banyak kita temukan itu tromboembolik vena ya, emboli paru atau trombosis vena dalam. Ya, jadi ini mungkin yang biasanya didapatkan pada hasil pasien-pasien dengan otopsi ya, di mana pasien COVID-19 yang mengalami emboli paru atau trombosis vena dalam, jika tidak terdapat kontraindikasi maka sebaiknya diberikan antikoagulan. Ya, low molecular heparin ya, 1 mg per kilogram berat badan per jam, biasanya kita berikan 2 kali sehari. Atau bisa juga heparin dosis loading ya, 80 unit. Ya, kemudian dilanjutkan continuous drip 18 unit per kilogram berat badan per jam. Tetap dalam pemberian heparin tersebut kita harus monitor APTT-nya ya untuk penyesuaian dosis ya. Ya biasanya targetnya kita 1,5 sampai 2,5 dari nilai kontrol. Nah, kalau didapatkan APTT-nya kurang dari 35 detik atau 1,2 kali dari nilai normal, maka modifikasi dosisnya itu 80 unit bolus ya, kemudian naikkan drips 4 unit per kilogram per jam dari sebelumnya. Kalau nilai APTT-nya 1,2 sampai 1,5, tentu modifikasi dosisnya aja menjadi 40 unit ya, di mana dripsnya naik itu tiap 2 unit ya per jamnya. Kalau dia punya APTT-nya 1,5 sampai 2,3 kali normal, maka tidak perlu penyesuaian dosis. Tapi kalau APTT-nya didapatkan 2,3 sampai 3 kali nilai normal, maka biasanya dripsnya kita turunkan 4 unit per kilogram per jam. Nah, kalau sudah lebih dari 3 kali normal APTT-nya, hentikan drips ya, 1 sampai 2 jam, kemudian mulai drips lagi 3 unit per kilogram per jam. Nah, untuk pemberian low molecular heparin itu tidak diperlukan monitoring. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi khusus seperti gangguan ginjal, obesitas dan kehamilan perlu kita pantau ya untuk terjadi untuk resiko perdarahannya. Nah, ada hal yang menarik bahwa pasien dengan gangguan gastrointestinal yang disertai demam, pikiran pertama memang kita dianjurkan berpikir sebagai COVID-19. Kenapa? Karena ternyata reseptor angiotensin conversion enzim 2 itu lebih banyak ditemukan di gastrointestinal. Ya. Dan dia lebih lama menetapnya di gastrointestinal dibanding di nasofarinks. Sehingga untuk kasus-kasus seperti ini
kalau klinisnya cocok COVID, ada gejala gastrointestinal namun swabnya negatif, ya, kemudian dokternya ragu bahwa kemungkinan COVID, maka mungkin bisa dipertimbangkan melakukan tindakan anal swab. Ya, jadi mungkin ini hal yang belum lazim dilakukan oleh teman-teman ya. Anal swab untuk pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Yang berikut adalah PPOK. Ya, memang kalau pasien-pasien PPOK, ya, apakah dia tipe Pink-Puffer, Bullbladder, tentu inhalernya perlu diteruskan. Ya. Kemudian inhalasi kortikosteroid itu diberikan bila ada riwayat eksaserbasi lebih dari 2 kali dalam setahun, atau pernah dirawat dengan eksaserbasi, atau ditemukan hasil eosinofilnya lebih dari 300, dan ada konkomitan asma. Ya, biasanya kita anjurkan hindari steroid dosis tinggi. Bila perlu steroid dosis standar saja yang diberikan, yang setara dengan prednisone 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Dan bila harus kontrol, ya lebih dianjurkan dengan telemedicine. Yang berikut adalah terapi tambahan pada pasien COVID-19. Ini juga merupakan terapi yang mungkin tidak semua tempat memiliki obatnya atau bisa memberikan obat tersebut. Ya. Dasarnya adalah kita tahu bahwa S2 ini, angiotensin conversion enzim 2 itu merupakan reseptor S2 yang banyak ditemukan di usus, di ginjal, dan di pembuluh darah. Tentu hal tersebut akan ikatan spike protein virus COVID-19 terhadap reseptor tersebut untuk terjadinya replikasi dari virus SARS-CoV-2. Ya, setelah bereplikasi akan melepaskan virus aktif lagi ke dalam sirkulasi. Nah, kita lihat bahwa fenomena yang paling banyak sekarang dialami oleh pasien COVID adalah fenomena yang sering disebut dengan cytokine storm. Tentu kan kalau kita lihat bahwa memang ini tergantung dari respon imun dari tiap-tiap pasien, ya, di mana trigger makrofagnya, baik aktivasi T-selnya, makrophage sendiri, neutrofil, ini akan melepaskan sitokain, ya, dengan beberapa marker inflamasi, interleukin 1 meningkat, interleukin 2 meningkat, interleukin 6 meningkat, TNF alpha dan TNF gamma meningkat, dan ini yang menghasilkan badai sitokain. Dan tentu kalau terjadi badai sitokain ini, cytokine storm ini, maka respon inflamasi juga akan lebih meningkat, sehingga ujung-ujungnya bisa terjadi sepsis. Apakah dia sepsis bakterial atau viral bakteri, apakah viral sepsis. Ya. Dan ini juga akan menyebabkan terjadinya ARDS, ya, acute respiratory distress syndrome. Ya, sehingga menyebabkan nanti gagal multi organ sampai menyebabkan kematian. Kalau kerusakan jaringan ini bisa ditemukan hampir di semua organ. Ya. Jadi kalau misalnya dia di paru, ya bisa saja ARDS-nya berkepanjangan, meskipun swab-nya negatif, sudah terjadi gangguan di paru-paru, ya, mulai dari respon ringan sampai terjadinya fibrosis. Kemudian dari saluran cerna bisa ditemukan nausea, muntah, ya, diare, ya, kemudian di otak juga sakit kepala yang hebat, di sistem kardiovaskuler, di hati, ya, terjadi peningkatan enzim hati, ya, di ginjal mungkin bisa oligouri, hematuri, ya, atau kan terjadi peningkatan kreatinin, mungkin di mikrosirkulasi terjadi hipoksemia, di mata bisa saja ditemukan dengan konjungtivitis. Jadi memang banyak organ yang terlibat, ya, kalau kita sudah menemukan gangguan-gangguan dari kerusakan jaringan tersebut. Ya, ini merupakan yang timbul sebagai efek sistemik, ya, yang terjadi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Sehingga memang perlu obat-obat tertentu yang bisa menghambat cytokine storm tersebut. Ya. Kalau kita lihat penanganan di pedoman, ya, pedoman COVID-5OP ini, ya tentu kan kita lihat pasien dengan gejala COVID-19, ya, harus ada tanda-tanda pneumonia. Ya, biasanya kita perhatikan itu di gejala berat atau kritis. Ya. Nah, untuk gejala berat atau kritis, ya mungkin bisa kita pertimbangkan pemberian tocilizumab, apakah IVIG, ya, plasma konvalesen, stem cell, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa memang obat-obat ini masih dalam uji klinis. Ya, sebelum pemberian pertimbangkan manfaat dan risiko serta berikan informed consent. Ya, karena memang sampai saat ini belum ada obat definitif untuk tata laksana COVID-19. Ya, hal-hal lain, pneumonia, mungkin kita obati pneumoninya, terapi oksigen, kita mungkin berikan oksigen. Ya, kalau ada tanda-tanda shock, ya kita tata laksana sesuai dengan tata laksana shock. Nah, obat yang pertama sebagai obat tambahan yang beberapa center memberikan, itu tocilizumab interleukin 6 .
produksi antibodi serta profilasi dan diferensiasi limfosit T. Sehingga ini juga akan merangsang timbulnya cytokine storm. Kasus yang kami punya pasien, interleukin 6-nya di bawah nilai normalnya di bawah 7, mereka punya sampai 506, 508. Jadi memang cukup tinggi. Yang rata-rata kalau ditemukan interleukin 6 tinggi, pada umumnya mungkin meninggal ya. Nah, kita lihat respon interleukin 6 ini terhadap hepatosit, terhadap bone marrow, ya, terhadap supresi CD4, CD8, B-cell, sinovial fibroblast, dermal fibroblast, tentu beberapa responnya ya yang bisa ditemui adalah untuk hepatosit mungkin CRP meningkat, serum amiloidnya meningkat, fibrinogennya meningkat, albumin rendah, dan mungkin hepsidin meningkat. Tentu kalau hal-hal yang terjadi ya bisa kita temukan mungkin penyakit amiloid, kejadian kardiovaskuler, edema, atau anemia akibat inflamasi. Tentu susun tulang mungkin perhatiannya tinggi ya, sehingga bisa mungkin mendapatkan trombositosis. Jadi ini respon-respon interleukin 6 ya terhadap berbagai organ yang mungkin bisa ditemukan, dan ini bisa dihambat dengan pemberian anti interleukin 6 ya. Cuman obat ini memang masih cukup mahal dan jatah untuk Indonesia juga terbatas. Ya. Tocilizumab sendiri merupakan antibodi monoklonal ya, penghambat interleukin 6 yang dapat secara spesifik berikatan dengan messenger interleukin 6 dan reseptor dari interleukin 6 ya. Jadi memang kalau dia sudah berikatan demikian ya akan merangsang terjadinya cytokine storm juga. Jadi ujung-ujungnya menghasilkan cytokine storm. Ya, tentu kan tocilizumab menghambat ikatan reseptor interleukin 6 reseptor dengan virus SARS-CoV ya versi 2, sehingga tidak terjadi replikasi dan tidak berkembang menjadi cytokine storm. Ya. Tocilizumab sendiri ini dapat diberikan secara intravena atau subkutan untuk pasien COVID-19 yang berat dengan kecurigaan hiperinflamasi, di mana tocilizumab ini diberikan dengan dosis 8 mg per kilogram berat badan, ya, maksimalnya 800 mg per dosis dengan interval 12 jam. Ya. Beberapa penelitian ya, mulai dari Michot, Kragi, Su, Alatar, itu mereka menggunakan dosis 8 mg per kilogram berat badan intravena sebanyak 2 kali dengan interval 8 jam. Ya, ini dilakukan oleh Michot ya. Dan hasilnya terjadi perbaikan klinis, bebas demam, penurunan kebutuhan oksigen secara bertahap, dan perbaikan sitoraks ya, serta penurunan kadar penanda sitokain ya di hari ke-12. Pada penelitian Kragi, 1 dosis tocilizumab ya. Jadi hanya memberikan 8 mg per kilogram berat badan ya, tocilizumab ya, di mana hasilnya penurunan kebutuhan ventilasi dan oksigen hari kedua itu sudah didapatkan. Kemudian penurunan penanda inflamasi hari ke-5 dan resolusi gambaran radiologi itu diperoleh pada hari ke-7. Ya. Jadi ini penelitian dari Kragi. Nah, untuk penelitian Su, dia memberikan 4-8 mg per kilogram berat badan intravena 1-2 kali pemberian tergantung klinis. Dan hasilnya terdapat penurunan jumlah limfosit dan kadar CRP serta perbaikan gambaran sitoraks. Penelitian lain oleh Alatar dan kawan-kawan juga memberikan 4-8 mg ya, tapi dia berikan 1-3 kali ya pemberian tergantung klinisnya. Dan hasilnya kebutuhan ventilasi mekaniknya menurun, perbaikan gambaran radiologi juga mulai terjadi pada hari ke-7. Ya, obat yang berikut adalah Anakinra, ya, anti interleukin 1. Anakinra merupakan antagonis reseptor interleukin 1, di mana rekombinan yang memiliki mekanisme untuk menetralisasi reaksi hiperinflamasi yang terjadi pada kondisi ARDS yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2. Jadi kita lihat bahwa interleukin 1 itu merupakan inflamasom ya, yang merangsang ya timbulnya demam, merangsang peningkatan ferritin, mungkin saja merangsang peningkatan C-reaktif protein. Dan tentunya interleukin 1 ini akan merusak ya epitelial, di mana epitelial tersebut akan berikatan ya atau respon terhadap coronavirus ya untuk membuat inflamasom di sel target. Ya, tentu dalam hal ini Anakinra akan menghambat masuknya interleukin 1 ke interleukin 1 reseptor untuk menghasilkan inflamasom. Ya. Di mana inflamasom itu terdapat dalam monosit atau makrofag. Jadi ini mungkin kira-kira manfaat pemberian Anakinra ya, yang dapat menurunkan kebutuhan pemakaian ventilasi mekanis invasif dan menurunkan kematian pada pasien COVID-19 tanpa efek samping yang serius. Ya.
Dosis yang dapat diberikan adalah 100 mg per 12 jam selama 70 jam, dilanjutkan dengan 100 mg per 24 jam selama 7 hari. Ya, jadi cukup lama juga ya pemberiannya selama 7 hari dengan nilai harga yang mungkin relatif lebih mahal. Ya. Nah, terapi berikut adalah MSC ya, mesenchymal stem cell atau sel punca. Ya, katanya sel punca ini memiliki kemampuan antiinflamasi dan sebagai imunoregulasi sehingga dapat mengontrol badai sitokain ya, dan menghambat aktivasi berlebihan dari sistem imun. Mohon maaf, ini ada yang share screen selain ini. Mungkin teman-teman dari tim IT-nya. Sudah dok. Sudah kembali ke Dr. Sudirman. Ya, jadi mesenchymal stem cell itu ya, atau sel punca ini ya, dicobakan ya pada pasien-pasien dengan SARS-CoV-2 ya, di mana dikatakan bahwa sel punca katanya memiliki kemampuan antiinflamasi dan imunoregulasi ya, sehingga ini dapat mengontrol badai sitokain ya, dan menghambat aktivasi berlebihan dari sistem imun juga ya. Jadi ya kira-kira mekanismenya seperti itu ya. Mana kita lihat kalau mesenchymal stem cell ini ya, efek sebagai perbaikan epitel ya, kemudian perbaikan endotel, efek anti apoptosis, efek antiinflamasi, efek antimikrobial, dan mungkin alveolar fluid clearance yang bisa didapatkan sehingga alveolinya itu menjadi lebih elastis ya. Kalau didapatkan peningkatan interleukin A, TNF alpha, interleukin beta, tentu risiko inflamasi yang berlebihan dan tentu menghambat fungsi dari kantong alveolar tersebut. Ya. Terapi berikut adalah intravenous immunoglobulin atau IVIG, di mana kita tahu bahwa IVIG ini merupakan derivat plasma pendonor yang dapat memberikan proteksi imun secara pasif terhadap berbagai macam patogen. Sebenarnya IVIG ini dapat diberikan pada pasien COVID-19 berat dengan dosis IVIG 0,3 sampai 0,4 gram per kilogram berat badan per hari selama 5 hari. Ya kira-kira kalau kita memberikan IVIG sekitar 9 botol ya, 9 botol per hari, 8 sampai 9 botol. Kita tahu bahwa harga per botolnya lumayan ya, rata-rata sekitar 3 jutaan lebih. Ya, jadi paling tidak 27 juta sampai 30 juta per hari harus disiapkan kalau kita mau memberikan intravenous immunoglobulin. Ya, jadi kalau dalam 5 hari ya 150 juta. Ya, jadi memang unit cost-nya cukup mahal ya untuk pemberian IVIG ini. Ya. Kita tahu bahwa memang respon IVIG ini dia memberikan peranan terhadap neutralizing antibody. Ya. Jadi neutralizing antibody inilah yang akan menghambat spike protein dari SARS-CoV untuk berdekatan dengan reseptor S2. Ya. Maaf dok, waktunya 5 menit lagi. Ya siap. Ya. Plasma convalescence. Ini diperoleh dari pasien COVID-19 yang telah sembuh ya melalui metode plasmapheresis, di mana penggunaan terapi plasma convalescence itu harus berdasarkan pertimbangan yang baik dan cermat. Mengingat karena data-data terkait keamanan plasma convalescence ini sebenarnya masih sangat terbatas ya, dan sebagian masih dalam fase uji klinis. Ya. Nah, kita lihat bahwa komponen plasma convalescence ini ada antibodinya, ada faktor pembukuannya, albuminnya, ada sitokain antiinflamasi, faktor lain, ya, protein C dan S, dan tentu hal-hal tersebut akan kita berikan kepada pasien-pasien dengan positif SARS-CoV-2. Ya. Kita tahu bahwa plasma convalescent ini memiliki antiviral efek, ya, melalui mekanisme neutralisasi antibodi, dan juga memiliki efek imunomodulator, ya, baik dari jalur proinflamasi, komplement atau autoantibody. Jadi ini juga manfaat dari plasma convalescent ya, terlepas dari belum banyaknya data atau penelitian klinis tentang manfaat dari plasma convalescent. Secara teori dia memiliki efek antiviral dan efek imunomodulator. Ya. Kita tahu bahwa kontraindikasi absolut dari plasma convalescent tentu riwayat alergi ya terhadap produk plasma, kontraindikasi absolutnya pada kehamilan, perempuan menyusui, defisiensi imunoglobulin A, trombosis akut, dan gagal jantung berat dengan risiko flow cairan. Kalau kontraindikasi relatifnya itu shock sepsis, ya. Gagal ginjal dalam hemodialisa, koagulasi intravaskular diseminata, atau kondisi komorbid yang dapat meningkatkan
resiko trombosis. Tentu efek samping semua pemberian terapi dan tindakan pasti ada. Ya. Efek samping dari plasma konvalesen, pasien dengan demam bisa ditemukan, ada reaksi alergi, kemudian bisa saja terjadi aktivasi koagulasi dan trombosis. Kemudian dari antibiotik, ya ini juga obat yang sering terlupakan tapi banyak digunakan. Ya. Infeksi virus di saluran pernapasan katanya merupakan faktor predisposisi dari koinfeksi bakteri maupun jamur. 11-35% kasus influenza yang dirawat terbukti mengalami koinfeksi bakteri sekunder yang umumnya disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae dan Staphylococcus aureus. Sehingga perlu dalam pemberian antibiotik tetap diperhatikan prinsip-prinsip penatagunaan antibiotik. Kemudian prinsip penatagunaan antibiotik tersebut adalah misalnya kita mengambil ya bahan kultur sebelum pemberian antibiotik. Kalau pakai sepsis campaign itu 1 hours bundle ya, 1 jam sebelum pemberian antibiotik sudah ambil sampel kultur. Segera lakukan deeskalasi atau stop antibiotik bila klinis dan hasil pemeriksaan penunjang sudah membaik. Ya, pilihan dan durasi terapi antibiotik empirik tentu mengikuti panduan terapi pneumonia pada komunitas. Kita melakukan tindakan pencegahan ventilator asosiatif pneumonia dengan penerapan bundle PAP ya, pada pasien-pasien yang dirawat di ruangan intensif. Ya. Apabila pasien terindikasi mengalami infeksi PAP, mungkin pilihan antibiotik empirik untuk PAP mengikuti pola kuman setempat setiap rumah sakit dan tetap harus dikontrol sumber infeksi lainnya. Ya, obat berikut yang mungkin banyak dipakai juga N-asetilsistein. Dia merupakan glutathione yang tergolong antioksidan yang berperan dalam melindungi sel dari stres oksidatif. Kita tahu bahwa N-asetilsistein ini memiliki sifat antioksidan secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, melalui pelepasan gugus sistein sebagai senyawa prekursor dalam proses sintesis glutathione tersebut, sehingga tentu bisa menghambat respon inflamasi, ya, bisa meningkatkan respon imunitas. Biasanya dosis yang dianjurkan itu adalah 1.200 mg per hari oral ataupun intravena. Biasanya kita bagi dalam 2-3 kali pemberian. Ya, saya kira ini bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Penjelasannya cukup lengkap, komplit, semuanya ada. Untuk pembicara kedua dari IDAI yang akan dibawakan oleh Dr. Yogi Prawira, spesialis anak konsultan. Kepada Dr. Yogi Prawira, kami persilahkan. Waktu 25 menit, dokter. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Ipul. Perkenalkan, saya Dr. Yogi Prawira, mewakili IDAI untuk membawakan mengenai COVID-19 pada bayi, anak, dan remaja. Baik, ada beberapa yang mau kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi pada saat awal kan kita selalu berpikir tentang COVID ini pada anak tidak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di Indonesia, ternyata persentase dari proporsi kasus terkonfirmasi pada anak itu melebihi 10% ya. Angka terakhir per hari ini di 10,6%. Padahal di banyak negara itu rata-rata kurang dari 5% ya. Apakah karena jumlah pemeriksaan yang kurang atau apa, kita tidak tahu. Tapi secara absolut, seandainya saat ini di negara kita ada 400.000 kasus terkonfirmasi, maka 40.000 diantaranya adalah anak. Bagaimana dengan kasus yang meninggal? Angkanya sekitar 1,7% dari total kasus yang meninggal. Baik, pada anak sendiri memang 70-85% itu asimptomatik atau gejala ringan ya. Kemudian tadi kenapa proporsi kasusnya lebih sedikit? Mungkin karena anak saat ini kan kondisinya lebih banyak di dalam rumah. Kemudian sebelum pandemi ini pun anak cukup sering terkena infeksi coronavirus lainnya. Jadi ada hipotesis adanya proteksi silang dengan sistem imun yang masih berkembang. Gitu. Kemudian untuk menegakkan diagnosis kita lihat dari anamnesis, PF dan penunjang apa saja yang bisa dikerjakan. Ini kasus satu kebetulan dirawat di rumah sakit kami ya, seorang bayi laki-laki usia 3 bulan ada demam, batuk, sesak sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Ayah pasien sehari-hari menggunakan transportasi umum ya, jadi ada resiko untuk tertular. Kondisi pasien memburuk dengan respiratory rate-nya mencapai 70-80 kali per menit dan masuk ke ICU. Saat itu di awal-awal masa pandemi ya,
pasien mendapat antibiotik dikombinasi dengan azitromisin dengan kecurigaan adanya koinfeksi dengan pneumonia atipik. Kita lihat dari gambaran darah tepinya tidak ada yang terlalu bermakna, leukosit dalam batas normal, anemia, dan laju endap darahnya meningkat. Masa inkubasi pada anak dikatakan antara 1 sampai 14 hari, tapi sebagian besar itu di 3 sampai 7 hari. Dengan gejala klinis sebagian besar itu demam, diikuti dengan batuk, dan ada gangguan hemodinamik, ada takikardi. Ya. Sementara manifestasi saluran cerna angkanya bisa mencapai 8,1%, jadi cukup tinggi. Dan memang beberapa kasus pada anak memang gejalanya sangat-sangat tidak khas ya. Ada yang mengatakan ini penyakit 1000 wajah. Beberapa kasus kita temukan tidak ada gejala respiratorik sama sekali. Ya. Jadi memang di situ tempatnya kita melakukan rectal swab. Oke. Komorbid yang cukup sering ditemukan influenza AB, respiratory syncytial virus (CMV), kemudian mycoplasma dan Enterobacter aerogenes. Ini ada satu penelitian pada anak, memang subjeknya cukup sedikit, hanya 80 ya. Kemudian dari 80 ini, 80 subjek, sebagian asimptomatik, sebagian simptomatik. Yang simptomatik, gejalanya paling banyak adalah batuk dan demam. Ya. Kemudian ada gejala saluran cerna, ada diare, anosmia sedikit sekali, ada kejang, dan ada gejala seperti urtikaria. Nanti kita lihat. Untuk gejala respiratorik sendiri, ini adalah yang ditemukan pada subjek-subjek tersebut. Untuk manifestasi kulit, nanti berhubungan dengan MISC. Ini yang membedakan antara anak dengan dewasa, yaitu ada multisystem inflammatory syndrome. Ya. Jadi, kita temukan adanya manifestasi kulit pada pasien-pasien anak dengan COVID-19 terkonfirmasi. Ya. Beberapa gambarannya cukup luas, ya. Beberapa hanya subtle. Ada yang gambarannya bahkan menyerupai penyakit lain ya. Ada yang menyebutkan sebagai Kawasaki-like disease. Jadi multisystem inflammatory syndrome pada anak secara prinsip ada gejala yang menyerupai. Jadi pada saat fase awal dari pandemi ini di Amerika itu kan jumlah absolut kasus anak cukup tinggi. Kemudian didapatkan lonjakan kasus Kawasaki. Setelah diperiksa ternyata sebagian anak dengan gejala yang mirip Kawasaki ini ternyata PCR-nya positif atau rapid test-nya positif gitu. Jadi post infeksi. Secara prinsip ada gejala infeksi beritang, ada penanda inflamasi ya, kita bisa periksakan mulai dari CRP, LED, CRP, ferritin, procalcitonin ya. Bisa ada kesulitan bernafas, sebagian ada masalah dengan jantung ya, jadi datang dengan klinis shock, nyeri perut, bengkak di tangan dan kaki, dan hipotensi. Untuk laboratorium, kita pada saat awal kita berpikir apakah limfopenia salah satu highlight yang harus dilihat. Ternyata pada anak, sebagian besar yang terkonfirmasi itu 69% normal leukositnya ya. Leukositosis dan leukopenia itu proporsinya kurang lebih sama. Bagaimana dengan trombosit? Juga sebagian besar normal ya. Memang sebagian kecil mengalami trombositopenia ya, terutama pada kasus-kasus yang lebih berat, dan trombositosis ya sebagian. Untuk neutrofil 4,6% neutrofilia, 6% neutropenia. Untuk limfopenia bagaimana? Ternyata proporsinya hanya 3% pada bayi dan 12,9% pada anak, dengan median 2.190 gitu ya. Untuk CRP meningkat 19,3% ya, dengan median nilainya 15,5, dan procalcitonin meningkat pada 10,6%. Bagaimana dengan interleukin 6? Terutama pada anak-anak dengan kondisi yang berat ya, jadi derajat berat dan kritis, itu meningkat terutama di hari pertama dan sampai dengan hari kelima, dan interleukin 6 ini berhubungan dengan peningkatan mortalitas pada anak dengan pneumonia berat dan harus diintubasi. Untuk jadi dengan tadi dari anamnesis, dari PF dan penunjang lain, sangat sulit kita untuk menegakkan diagnosis. Memang PCR menjadi pilihan untuk menegakkan diagnosis pada anak. Dan beberapa kali memang kami bertemu dengan kasus, contohnya kasus-kasus bedah.
pasien datang dengan keluhan luka bakar ya, luka bakar, jadi tersiram air panas. Kemudian pada saat akan dilakukan tata laksana bedah, itu di screening swab, ternyata hasilnya positif. Nah, pada beberapa kasus mungkin awalnya anak ini adalah anak dengan COVID-19 yang tanpa gejala, tapi ternyata insult seperti luka bakar dan trauma dan sebagainya itu bisa menyebabkan kaskade hiperinflamasi. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Untuk PCR sendiri, spesimen sangat menentukan sensitivitas. Jadi yang paling bagus adalah dari bronchoalveolar lavage, misalnya pada saat melakukan bilasan bronchus ya, atau dengan biopsi fibrobronchoscope brush. Ini hanya 46%. Bagaimana dengan swab nasofaring? Itu 63%. Ya. Orofaring hanya 32%. Ya. Jadi bahkan sputum dikatakan bisa sampai 72%. Jadi memang untuk swab ini pada anak juga kita menyarankan pada saat kita anak dengan gejala kita lakukan swab, maka diulang 2 kali ya, pada hari pertama dengan hari kedua. Bagaimana dengan rapid test? Interpretasinya harus sangat berhati-hati karena terkait dengan sensitivitas dan spesifitas. Bisa false positif, ya positif tidak bisa menyaksikan apakah betul terinfeksi, negatif juga tidak bisa menyingkirkan. Jadi tetap harus dikonfirmasi ulang. Ada tempatnya nggak kita melakukan rapid test? Tadi pada kondisi MISC, Multisystem Inflammatory Syndrome, yang kita curiga, itu terjadi karena inflamasi pasca infeksi. Jadi seringkali PCR-nya hasilnya sudah negatif, atau masih terdeteksi, tapi dengan CT value yang sudah sangat tinggi, sudah di borderline. Jadi beberapa kasus, kalau memang kita curiga MISC, maka rapid test antibody itu ada gunanya. Bagaimana dengan rapid test antigen yang ini rilis dari WHO dari September 2020? Sensitivitasnya sangat beragam ya, ada yang 0, ada 94%. Sementara spesifitasnya dilaporkan tinggi secara konsisten gitu ya. Jadi spesifitasnya lebih dari 97% ya. Antigen ini rapid test ini pengerjaannya juga samplingnya mirip dengan melakukan swab nasofaring. Jadi kita kerjakan sama, tapi kemudian dimasukkan ke dalam larutan, kemudian setelah itu diambil sampel dari brush-nya tadi, setelah itu diteteskan kepada rapid test, hasilnya kira-kira 15-30 menit ya. Rekomendasinya antigen rapid test ini yang memenuhi persyaratan kalau sensitivitasnya di atas 80% dengan spesifitas di atas 97%. Ini bisa digunakan bila nucleic acid amplification test ya, untuk rapid test antigen ini. Tapi jangan digunakan seandainya pasiennya tanpa gejala, ya, kecuali ada kontak dengan kasus terkonfirmasi. Jangan digunakan jika di daerah situ kasusnya sudah sangat rendah, jadi transmisi lokalnya positivity rate-nya sudah di bawah 5%, maka sebaiknya tidak digunakan ya. Dan jangan digunakan seperti kita menganggap ini seperti melakukan swab biasa, tidak. Karena swab adalah aerosol generating procedure, maka walaupun kita melakukannya untuk rapid test antigen, tetap orang yang mengambil swab ini menggunakan APD level 3, jadi tidak boleh menurunkan standar. Juga tidak gunakan seandainya tidak mengubah tata laksana untuk airport border dan screening untuk donasi atau donor darah. Itu tidak direkomendasikan. Sekarang kita bicara tentang pemeriksaan radiologis ya. Ini ada satu penelitian dengan 54 subjek, 52% itu terdapat infiltrat. Sebagian terdapat konsolidasi ya. Kemudian ada gejala kardiomegali, atelektasis, efusi pleura, tapi ada juga yang normal. Ini pasien-pasien dengan gejala. Pada fase awal, multiple small patchy shadows ya, jadi ada perubahan di daerah interstisial, terutama di perifer. Kemudian pada fase lanjut ada ground glass opacity ya, dan ada infiltratnya semakin luas. Pada kasus berat bisa ditemukan konsolidasi. Kita lihat yang ini adalah kasus-kasus foto dari pasien dengan COVID-19 terkonfirmasi ya. Yang sebelah kiri kita lihat terutama infiltratnya ada di daerah basal bilateral ya. Ini cukup khas, sementara yang kanan ada konsolidasi, ini tidak terlalu khas.
Ini contoh yang di Indonesia ya, kasus-kasus yang kami tangani ya. Gambaran ini memang anak dengan kondisi yang cukup berat ya, sudah dilakukan intubasi ya. Juga ini gambaran infiltratnya luas. Foto toraks dan ini dari CT scan. Jadi temuannya pada fase awal, lesi parunya unilateral, bilateral, atau normal. Ya. Ada GGO, ada nodul. Pada fase lanjut, ada gambaran penebalan di septum interlobura, fibrosis, dan air bronchogram. Pada fase kritis sudah white lung, ya, dan penebalan pleura. Pada fase recovery, lesinya bisa membaik untuk CT scan. Ini kasus yang juga ditangani pada saat fase awal, ya, perempuan usia 20 bulan di fase awal pandemi. Gejalanya dengan demam, kejang, diare, dan sesak. Ya. Saat itu di-assess sebagai sepsis, dehidrasi besar berat karena dan pneumonia dan kejang demam. Pasien meninggal pada hari perawatan keempat di ICU, dan sayangnya hasil swab itu baru keluar setelah pasien meninggal. Jadi kita ingat di bulan-bulan awal itu hasil swab keluarnya bisa lebih dari 2 minggu. Ya. Setelah kita review ulang, mungkin yang kami hadapi pada saat itu adalah kasus multisystem inflammatory syndrome in children. Karena sampai sekarang sebenarnya laporan kasus tentang MIS-C dari negara Asia itu belum terlalu banyak ya, lebih banyak dari Amerika. Jadi pada saat kita berhadapan dengan anak dengan kondisi gangguan hemodinamik, klinis shock, di daerah dengan transmisi lokal yang belum terkendali, maka MIS-C adalah salah satu yang harus kita singkirkan. Untuk pengambilan swab juga, ini teknik yang bisa dikerjakan pada anak ya, jadi dipangku oleh caregiver atau pengasuh, dibuat dia sedikit pendanga, karena kadang-kadang sejawat juga kesulitan untuk mengambil pada anak, nasofaring dan orofaring kurang lebih sama. Bagaimana dengan tata laksana? Pertama, kita ingat tadi pada anak 85% itu asimptomatik atau gejala ringan ya. Sisanya 15% itu dengan gejala sedang, berat, dan kritis. Kurang dari 2% itu perlu perawatan di ICU. Nah, tapi tadi bayangkan kalau total kasus yang kita hadapi adalah 40.000, maka angka absolutnya akan sangat banyak. Gitu. Dan kita harus berhati-hati, beberapa kasus yang kita pikir adalah asimptomatik, ternyata presimptomatik, terutama pada kasus-kasus anak dengan komorbid, dengan remaja dengan obesitas, atau ada gangguan sistem imun, misalnya pasien pasca transplantasi, pasien dengan nefritis lupus, atau pasien-pasien yang tadi dengan gagal ginjal kronik, maka kita harus hati-hati kalau dia terkonfirmasi tapi tanpa gejala, tetap harus dilakukan monitoring ketat. Dan salah satu cara untuk menilai, men-screening apakah seorang anak itu mengalami kegawatan atau tidak, itu bisa menggunakan segitiga penilaian pediatrik ya. Jadi dari penampilannya, tonusnya seperti apa, interaksinya bagaimana, bisa ditenangkan atau tidak, tatapan matanya dan bicaranya, kemudian upaya nafasnya dengan perfusi kulitnya. Ya. Jadi kalau ada yang tidak normal, maka kita harus masukkan ke kategori misalnya derajat berat atau kritis. Terapi utama COVID-19 pada anak adalah terapi suportif. Pada kontak erat tanpa gejala cukup dengan isolasi mandiri. Ya. Kalau dia terkonfirmasi tanpa gejala, maka atau suspek probable terkonfirmasi ringan, maka bisa rawat jalan, tidak harus dirawat, kecuali pemerintah setempat memutuskan lain ya. Jadi ada beberapa pemerintah daerah yang tidak memperbolehkan isolasi mandiri. Kita bisa memberikan vitamin, zinc, kemudian pada terkonfirmasi sedang, azitromisin hanya diberikan apabila curiga koinfeksi dengan pneumonia atipik. Oseltamivir pada anak juga hanya diberikan kalau koinfeksi dengan influenza. Ya. Untuk suspek atau konfirmasi berat dan kritis, maka tadi rawat inap di ruang isolasi tekanan negatif. Ini penting, karena kita tahu pada saat menghadapi pasien berat dan kritis, maka kita akan melakukan pemberian terapi oksigen. Salah satunya misalnya high flow nasal kanul, atau bahkan diintubasi, dan itu semua adalah aerosol generating prosedur. Jadi sebaiknya dilakukan di ruang isolasi tekanan negatif ya, termasuk tadi penggunaan HFNC. Ya. Baik, kita bahas sedikit tentang terapi spesifik. Remdesivir ya. Pada saat awal remdesivir hanya diperbolehkan untuk anak di atas 12 tahun ya. Tapi terakhir dari NIH ya dan FDA
Untuk neonatus itu ada emergency authorization ya. Jadi bisa diberikan pada kasus-kasus dengan derajat berat, dengan derajat kritis ya. Ini dengan dosisnya ya. Jadi memang kita beberapa kali harus audiensi dan berrapat dengan BPOM untuk memastikan akses terhadap anak-anak dengan kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan derajat berat dan kritis, yang kadang-kadang disertai perdarahan saluran cerna. Kita tidak punya pilihan, memang harus memberikan antivirus intravena. Untuk lopinavir, ritonavir ini juga bisa diberikan, tapi tadi ya bukan pada pasien yang derajat ringan ya. Jadi derajat berat atau derajat sedang dengan komorbid ya. Jadi antivirus pada pasien dengan komorbid, misalnya penyakit paru penyerta yang berat ya, ada cystic fibrosis, penyakit paru interstisial, ada hernia diafragmita kongenital, dengan rawat inap lebih dari 3 kali di rumah sakit dalam 12 bulan terakhir ya. Atau pasien penyakit jantung bawaan ya, ada kardiomiopati, penyakit jantung sianotik. Ini juga kita temukan seandainya pasien-pasien ini mengalami COVID-19, maka resiko untuk menjadi berat dan kritis itu lebih besar ya. Resipien dari pasien-pasien dengan imunokompromis ya, transplantasi organ padat, mendapat kemoterapi, jadi pasien-pasien dengan keganasan, pasien pertama yang kami temukan di Jakarta itu adalah pasien dengan keganasan ya, dengan rhabdomyosarcoma ya. Pasien dengan imunodefisiensi primer ya, atau pasien mendapatkan imunosupresan lainnya, maka seandainya dia terinfeksi COVID-19, maka resiko untuk menjadi berat dengan sangat cepat itu besar. Ya. Ini salah satu kandidat untuk terapi spesifik, pasien anak usia 2 bulan, datang dengan demam, dengan sesak, pasien sebelumnya didiagnosis dengan CAVSD yang belum dilakukan operasi koreksi ya, FTT dengan HCAP, maka ini harus diberikan terapi spesifik. Bagaimana dengan steroid ya? Steroid kita berikan mulai dari COVID-19 terkonfirmasi dengan derajat sedang dengan dosis yang kecil ya. Pilihannya bisa dexamethasone 0,15 mg per kilo per hari ya, setiap 24 jam dengan dosis maksimal 6 mg. Jadi kalau anak besar dengan obesitas kita menggunakan dosis 6 mg. Kalau anak yang lebih kecil, kita perhitungkan berdasarkan berat badan ideal. Jadi, kalau berhadapan dengan anak dengan obesitas, satu, ingat, obesitas adalah komorbid untuk COVID-19 pada anak. Kemudian, perhitungan dosisnya harus menggunakan berat badan ideal. Jadi, kita lihat tinggi badannya, diplot di kurva CDC-NCHS atau WHO, kemudian dilihat berat badan ideal berdasarkan tinggi badan. Pilihan lain dengan methylprednisolone atau hidrokortison, ya, kami saat ini sedang merawat pasien neonatus ya, tapi dengan klinis berat, itu diberikan steroid hidrokortison dan alhamdulillah mengalami perbaikan. Bagaimana dengan MSC? Maka untuk MSC pilihannya adalah methylprednisolone dengan dosis yang lebih besar, 2 mg per kilo berat badan per hari, karena MSC ini terjadi pada kasus dengan cytokine release syndrome ya, atau cytokine storm ya. Jadi kita berikan antiinflamasi dengan dosis yang lebih besar. Oke, sebelum ditutup ini tentang neonatus ya. Pertanyaannya transmisi vertikal pada bayi berlahir apakah sudah terjadi ya, sudah dilaporkan? Ternyata informasinya sampai sekarang sangat terbatas, belum dapat dibuktikan. Jadi utamanya transfusinya tetap human to human melalui droplet dan air liur ya. Jadi beberapa bayi yang terinfeksi ini sebagian besar postpartum ya. Dan jangan lupa feses pada pasien, termasuk pasien anak, itu viral shedding-nya bisa lebih lama ya. Beberapa melaporkan bahkan lebih dari 4 minggu dari terinfeksi, itu dia masih ada viral shedding dari feses. Kemudian ini manajemennya ya, sebelum dan selama ya, jadi ruang persalinan isolasi, kemudian ruang operasi, seandainya memang terkonfirmasi sebagai tekanan negatif, ini APD yang disarankan ya, ruang perawatan, seandainya rawat gabung maka harus ada jarak antara ibu dengan bayi, yaitu 6 kaki atau 2 meter, dan kapan kita harus pulang. Untuk resusitasi dilakukan di ruangan terpisah ya, atau di ruangan yang sama dengan jarak lebih dari 2 meter dari ibu, ditambahkan pemakaian pembatas ya, bisa tirai, bisa mika dan sebagainya. Gitu. Kemudian persiapan ruangnya sebaiknya hanya 2 orang yang bertugas ya, idealnya tetap di ruang tekanan negatif, ingat karena ini aerosol generating prosedur ya.
Kemudian untuk neonatus yang tanpa gejala dengan ibu yang lahir suspek COVID, maka kita lakukan screening ya. Sesuai dengan kemampuan vaskes, hasil screening kita lihat apakah ada tanda-tanda tadi, inflamasi, limfopeni, likopeni ya. Lakukan apus nasofaring idealnya 2 kali ya. Kalau bergejala tambahkan laboratorium lain dan pencitraan. Jadi kita tidak rutin melakukan ronsen pada neonatus, hanya kalau bergejala. Dari anamnesis tetap harus dicari riwayat kontak ya, PF-nya apakah ada tanda-tanda ISPA yang kami saat ini sedang rawat. Sebagian besar kasus konfirmasi neonatus itu tanpa gejala, tapi beberapa kali kami menemukan dengan gejala respiratorik ya. Fototoraksnya lihat apakah ada gambaran tadi pneumonia bilateral terutama di basal infiltratnya, dan PCR 2 kali ya. Kita bagi 2 diagnosis ya, seandainya dia memang ada infeksi, yaitu awitan dini terjadi kurang dari 72 jam sejak lahir, atau awitan lambat ya terjadi setelah 72 jam. Bagaimana dengan IMD? Dari WHO, walaupun ibunya positif, itu bukan kontraindikasi untuk IMD. Di Indonesia sendiri, kita tetap mempertimbangkan setelah edukasi kepada keluarga. Jadi sampaikan kalau IMD bisa dikerjakan dengan catatan ibunya harus asimptomatik atau ringan dan tetap menggunakan APD minimal masker bedah. Itu pun tidak bisa mencegah tetap bayinya beresiko untuk tertular. Bagaimana untuk menyusui? Dari WHO boleh menyusui, ya. Ibu dengan gejala asimptomatik atau ringan bisa menyusui, gunakan masker bedah dan kacamata atau face shield, cuci tangan sebelum dan sesudah, bersihkan desinfeksi permukaan yang dipegang ibu secara rutin. Jadi ASI tetap boleh diberikan. Bahkan kami merawat pasien dengan usia 5 bulan dengan ASI eksklusif ya, ibunya pun tetap masih bisa memberikan ASI, dan pada saat pasien ini terkonfirmasi, dia negatif lebih dulu sebelum ibunya, maka dia dipulangkan dan tetap bisa diberikan ASI perah. Ya, tentu dengan tata kelola ASI yang baik dan optimal. Rawat gabung hanya untuk 1 orang, jadi tidak boleh digabung dengan orang lain dalam satu ruangan yang sama. Jarak ibu dan bayi selama tidak menyusui adalah 2 meter, dipisahkan dengan tirai atau bayi diletakkan dalam inkubator, ventilasi ruangan tetap dijaga baik, ibu disiplin menggunakan APD minimal masker bedah. Ini algoritma seandainya ibunya swab positif dan anaknya asimptomatik ya. Kalau ada swab, maka kita kerjakan, 2 kali negatif bisa dipulangkan ya. Kalau tidak ada swab, maka lihat ya, kan kalau anak asimptomatik, tetap boleh isolasi di Vaskes selama 10-14 hari. Kalau ternyata tidak ada fasilitas isolasi di Vaskes, maka isolasi mandiri di rumah, tapi dengan edukasi. Salah satunya adalah virus ini bisa menular melalui feses. Ya. Jadi seandainya bayi ini ternyata positif, maka fecal shedding harus diperhitungkan. Sebagai ringkasan, jadi walaupun COVID-19 pada anak cenderung lebih ringan, tapi kematian di Indonesia itu cukup banyak ya. Sampai sekarang sudah 200 lebih kematian dilaporkan pada anak ya. Indonesia itu salah satu yang tertinggi angka kematian anak di Asia Pasifik ya. Terutama anak-anak dengan komorbid tadi ya. Kemudian tidak ada satupun dokter yang bisa mengaku sebagai ahli, termasuk kami sendiri ya. Jadi ilmunya terus berkembang, kita harus selalu melakukan update guideline yang digunakan, dan strategi terbaik pada anak adalah pencegahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Yogi, paparannya sangat jelas sekali. 2 pemateri sudah menyampaikan materinya yang sangat bagus sekali. Kami ingatkan lagi sebelum masuk ke materi ketiga, bagi perhimpunan, ID wilayah, dan ID cabang yang belum mempunyai akun SIMIDI untuk dapat segera berkirim email. Pada kolom chat sudah dituliskan alamat emailnya, agar dapat mempunyai user login untuk SIMIDI-nya, di mana SIMIDI ini nanti digunakan untuk melakukan pendataan bagi sejawat kita yang dia sedang kena COVID, perawatan COVID, maupun yang sudah dinyatakan sembuh, untuk kita agar punya database yang kuat. Untuk materi yang ketiga akan dibawakan oleh Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Beliau adalah ketua tim protokol. Kepada Dr. Eka, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Mas Jawa sekalian, Prof, Dokter, para guru besar. Terima kasih sudah mengikuti seri ketiga dari acara sosialisasi pedoman. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Sudirman tentang komorbid, dan tadi Dokter Yogi tentang pada penata laksanaan COVID pada anak dan pediatrik, ya, pada anak, neonatus, dan remaja. Sebelumnya juga sudah dibahas pada pasien kritis, dan kemudian sebelumnya lagi teman PDPI sudah membahas tentang bagaimana penata laksanaan pasien dari awal diagnostik sampai kepada gejala sedang dan berat. Nah, di samping itu kita juga membahas terus pedoman standar perlindungan dokter di era COVID-19. Jadi saat tidak akan mengulang lagi secara umum, secara penuh, ya, karena lebih baik kita berdiskusi, tapi lebih kepada monef. Ada beberapa evaluasi yang setelah berjalan 1,5 bulan, ya, pedoman standar perlindungan dokter di era COVID ini, ternyata ada beberapa yang memang kenyataannya korban tetap masih terus bertambah, ya, dokter masih terus bertambah, dan ternyata respon dari kita, ID cabang, ID wilayah, ada sangat bervariasi. Ada yang sudah sigap membentuk tim satgas, tapi ada juga yang belum, dan CIMIDI juga belum semuanya akses dengan baik oleh semua. Jadi saya tidak bahas panjang lebar, hanya highlight saja untuk mengingatkan bahwa ini pedoman standar dokter di era COVID-19 ini merupakan pedoman yang kita inginkan untuk melindungi kita. Ya, nanti Persi akan ada pedoman sendiri, rumah sakit punya pedoman sendiri, dan lain sebagainya. Dan dengan kepentingannya masing-masing. Tapi kita dokter ingin melindungi anggota. Kita dokter ingin korban dari sisi kita tidak bertambah. Maka untuk itu kita betul-betul harus punya pedoman, punya pegangan, dan pegangan yang minimal. Saya tidak bahas panjang lebar, buku ini sudah dibahas sampai 3 kali, ya, sehingga kita perlu betul-betul memahami, dan bukunya juga sudah bisa mungkin didapatkan, teman-teman juga sudah punya, jadi tidak kita bahas secara detail di sini saja, karena waktu juga perlu diperhatikan. Di sini saya mengingatkan teman-teman sekalian, Prof. Menaldi juga pernah menyampaikan bahwa justru angka tertular, angka kematian teman sejawat, dokter, dan nakes yang lain tinggi bukan pada pasien tenaga yang merawat COVID, pada bangsal khusus COVID, tetapi banyak justru tinggi kepada di tempat-tempat yang memang kita merawat pasien yang non-COVID atau tidak jelas ini COVID atau tidak. Untuk itu perlu diperhatikan teman sejawat sekalian, apalagi CDC baru mengeluarkan sekitar 3-4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu lah kurang lebih, mengeluarkan panduan yang namanya kontak erat. Kontak erat baru itu kumulatif, ya, yang dulu kan hanya kurang dari 1 menit, kontak kurang dari jaraknya kurang dari 15 menit, lebih dari 15 menit, terus jarak kurang dari 1 meter atau 6 kaki sebenarnya 2 meter, ya, lalu tidak memakai APD yang sesuai. Nah, sekarang kumulatif dalam 24 jam itu jumlahnya 15 menit dengan kontak erat dengan pasien COVID. Artinya apa? Kalau kita seorang dokter obgyn, kita melakukan USG pada pasien, berapa sekali USG? Ya, mungkin 10 menit, 15 menit. Nah, ini kumulatif. Kalau seandainya pasien itu COVID, nah kita terpapar. Jadi jangan pernah meremehkan walaupun hanya di poli. Jadi untuk itu kita memang punya resiko. Dokter, nakes punya resiko untuk tertular dari pasien. Semakin meningkat kasus, maka kabar duka itu semakin sering kita dengar dari teman sejawat. Jadi saya ingatkan ini, di samping tugas kita sebagai dokter, juga perilaku kita sebagai masyarakat, ya, yaitu kita juga naik angkutan umum, kita juga bersosialisasi, meeting, dan lain sebagainya. Teman sejawat sekalian,
ini betul-betul harus kita saling ingatkan di ID cabang, ID wilayah, kita saling mengingatkan di rumah sakit kita untuk betul-betul kita aware ya, bahwa kalau kita bukan menangani COVID secara langsung, bukan di baksal COVID, justru resiko kita karena kita tidak sadar dan kita merasa aman, itu yang menjadi masalah. Dan angka terus naik, saya tidak bahas ini. Oh ya, Indonesia sekarang sudah juara ya di Asia, di ASEAN ya. Kemarin masih Philippines yang juara, tapi sekarang Indonesia. Artinya apa? Ini tantangan bagi kita. Tadi tata laksana ya kita sudah dengar lebih banyak yang sembuh saat ini. Kenapa? Karena kita sudah mulai paham, obat juga sudah mulai tersedia, alhamdulillah. Tetapi tetap kewaspadaan untuk kita karena korban atau teman sejawat yang kena juga semakin bertambah. Nah, ini data kematian yang sudah dikabarkan ya, angkanya sampai September naik, nanti Oktober belum ada, dan terakhir ada 141. Terus bertambah. Bahkan kemarin dan hari ini kita mendengar sejawat kita juga meninggal karena COVID-19. Dan ini di grup tim mitigasi itu ada sejawat yang nanya, lalu apa yang kita lakukan sudah benar nggak? Apa yang kita lakukan sudah ada efeknya belum? Kita sudah evaluasi belum? Toh ternyata banyak teman sejawat banyak juga yang terus bertambah, kematian terus bertambah. Jangan-jangan memang kita belum maksimal. Kita belum maksimal melindungi diri kita, belum maksimal melindungi sejawat kita, belum maksimal melakukan lobby-lobby kepada semua stakeholder yang berkaitan dengan pelayanan. Bagaimana rumah sakit kita minta untuk menyediakan APD yang bagus. Bagaimana rumah sakit tempat kita praktek tidak hanya menyediakan APD, tetapi betul-betul persyaratan yang diminta oleh buku ini sudah dipenuhi. Bagaimana VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak itu betul-betul bisa kita pertimbangkan. Betul-betul bisa kita yakin bahwa kita aman. Kenapa? Karena terus bertambah dan ini akses CIMIDI ya tadi sudah disebutkan bahwa belum semua wilayah punya akun CIMIDI, walaupun hampir semua cabang ya banyak juga yang belum punya akun. Dari perhimpunan juga masih sebagian besar yang punya, sebagian kecil yang masih punya, yang sudah punya akun, tetapi yang belum punya akses akun. Nah, ini perlu diingatkan lagi. Yang sudah di sini PABDI, alhamdulillah PABDI sudah ada. Kalau enggak malu saya. Perki, IAUI, Perdamsi, Perdoki, Paboy, Pabi, dan Perhati KL. Ya, yang lain belum nih perhimpunan untuk punya akses. Kenapa ini penting? Ini kita saling menghimpun informasi di sini. Kita saling menghimpun informasi, kita bisa memantau bagaimana kondisi kita. Dan PBID pun bisa memantau kondisi perhimpunan, kondisi cabang, kondisi wilayah. Sehingga kita sama-sama bisa memantau dan kita bisa melakukan hal-hal yang memang diperlukan kalau memang terlihat peningkatan yang dahsyat. Ya, ini jelas ya lingkaran setan ketika kasus meningkat, maka banyak pasien-pasien OTG, pasien-pasien tidak bergejala itu datang praktek bukan karena COVID, tapi mungkin kena fraktur, tadi kena melahirkan, kena luka bakar dan lain sebagainya, tapi ternyata dia COVID-19. Jadi makin ke sini makin banyak kasus, maka akibatnya pasien-pasien ini semakin bertambah dan kita resikonya semakin tinggi. Apalagi ada kondisi-kondisi orang-orang yang menyebarkan hoax, ya. Terakhir aliansi dokter sedunia katanya yang menyebarkan bahwa ini adalah flu biasa dan itu tersebar luas di mana-mana. Nah, ini tantangan bagi kita dan kita harus melakukan edukasi yang baik. Nah, dalam buku ini sekali lagi saya ingatkan, saya tidak lagi bahas secara detail, tapi saya mengingatkan segitiga ini bahwa sekali lagi eliminasi substitusi itu belum ada. Vaksinasi yang katanya November mau dijalankan ternyata masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa mengandalkan vaksinasi bisa dalam waktu cepat. Dan kalaupun ada, tidak boleh tergesa-gesa. Betul-betul tahapannya harus dipenuhi. Dan ketika tahapannya sudah dipenuhi, pertanyaan berikutnya adalah betul nggak efektif? Kalau efektif, oke, kita kerjakan. Tapi kalau tidak efektif, untuk apa? Safety book, oke. Jadi ada 3 hal. Safety, efektivitas, dan juga
imunogenisitas. Ini 3 ini harus terpenuhi dan fasenya harus dilewati. Oke, itu eliminasi dan substitusi. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang adalah pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD. Sekali lagi, APD itu adalah level terbawah. APD level terbawah, dan akan menjadi percuma kalau kita tidak melakukan pengendalian teknik dan pengendalian administrasi. Mas Jawa sekalian, pengendalian teknik itu adalah bagaimana kita mengkondisikan ruangan kita, terutama dalam hal ini kaitannya dengan ventilasi. Bagaimana kita mengkondisikan tempat praktek kita, tempat operasi kita, supaya betul-betul kita aman. Tidak hanya APD-nya lengkap, tapi kumannya itu tidak bisa ngambang-ngambang, bisa terbang-terbang, karena ventilasinya bertukar dengan baik. Kalau pengendalian administratif lebih kepada SPO, kebiasaan-kebiasaan, bagaimana kita mencuci tangan, bagaimana kita memakai masker, bagaimana kita mendapat perlindungan-perlindungan yang sudah ada dalam KMK yang ada, ya, termasuk insentif lah, tunjangan kematian lah, tunjangan sakit lah, dan lain sebagainya. Dan itu semua harus diketahui di setiap ID cabang, ID wilayah, dan teman sejawat semua harus mengetahui bagaimana cara mengurus ini. Dan ini ada dalam buku ini secara garis besarnya. Detailnya harus ditanya pada kondisinya. Ya, jadi pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD inilah yang menjadi saat ini yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana dengan eliminasi dan substitusi? Tetap kita usahakan, kita berupaya supaya ini bisa berjalan dengan baik. Dan pembagiannya tetap kepada resiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Begitu merawat COVID, maka resikonya tinggi dan sangat tinggi. Dan tidak merawat COVID itu sedang. Tidak merawat pasien, tidak ketemu pasien, itu resiko rendah. Itu saja pembagiannya. Jadi teman-teman sekalian, teman sejawat yang berbahagia, kita bagi FKTP, FKRTL ada risiko rendah, ya, ini risiko rendah dengan segala persyaratannya ada di buku, lalu FKTP, FKRTL, FKTP, FKRTL dengan segala persyaratannya di risiko sedang, ya, teknik, administratif, dan APD. Sekali lagi, untuk risiko sedang, APD kita level 2. Ya, dan kalau memang kita rasa tidak yakin, boleh APD level 2 plus, yaitu APD level 2 ditambah N95. Kok nggak disebut level 3? Ya karena tidak pakai hazmat, tidak pakai overall. Cuman pakai gaun, tapi pakai N95. Terus terang kalau saya masuk rumah sakit aja udah pakai N95. Nggak perima pasien, saya pakai N95. Kenapa? Karena kita tidak terlalu yakin udara di rumah sakit ini, pasien yang ketemu berseliweran di jalan itu adalah pasien yang aman dari COVID. Ya, resiko tinggi tentu dengan overall, ya, coverall, ya, walaupun ada isu teman sejawat kita dari Persi dan beberapa orang mengatakan bahwa level 3 nggak perlu pakai overall, nggak perlu pakai hazmat. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dan perlu nanti di lobby lagi. Oke, ini contoh ruangan bagaimana kita mengaturnya. Jangan sampai hal sepele ini menjadi masalah. Setiap hari kita ketemu, tapi aliran udaranya ke kita. Jadi sebaiknya aliran udaranya adalah dari kita ke pasien. Loh, nanti membahayakan pasien karena kita yakin bahwa kita sehat. Kalau pasien, belum tentu yakin pasien sehat. Jadi bukan kita membahayakan pasien, tapi kita saling sama menjaga. Kalau dari atas, dari pasien ke kita, maka sangat mungkin pasiennya sakit, nanti udaranya ke kita, kitanya yang kena. Ya, setidaknya berkompromi seperti ini, ya, dari samping aliran udaranya. Dan pengaturan ventilasi ini sangat penting, ya, dan memang berbiaya, tetapi saking pentingnya tetap harus kita mintakan, ya, bagaimana ventilasi udara, bagaimana pertukaran udara, bagaimana sterilisasi setelah praktek dan sebagainya, itu betul-betul harus diperhatikan, ya, terutama pada pasien-pasien kondisi-kondisi ruang isolasi yang harus ada anterumnya. Dan zonasi di rumah sakit, kalau rumah sakit itu bukan rumah sakit khusus COVID, tetap harus ada, di mana di zonasi itu pintunya adalah triase. Pintunya adalah IGD dan poli, kan, pasien masuk. Dan sebelum masuk di situ harus sudah ada triase, di mana triase ini membedakan pasien yang curiga, pasien tidak, dan alurnya itu harus ada. Nah, bagusnya adalah ketika kemampuan rumah sakit untuk melakukan tes itu bagus, maka dia akan menjadi lebih safe untuk kita. Ya. Triase bisa menggunakan segala macam metode, ada metode early warning system ini, ya, dengan adanya beberapa kriteria,
dan scoring ini bisa dipakai, tapi mau pakai scoring sendiri juga boleh, punya pinnernya masing-masing, silakan. Oh, di sini pakai CT scan, bagaimana caranya? Boleh, kalau tidak ada CT scan, kita pakai ronsen torak. Ya, ini ada di buku, bisa dilihat. Dan alur-alur rujukan, bagaimana segala macam, ini juga ada di dalam buku, bisa diikuti, termasuk alur kapan kembali kerja dan sebagainya. Jadi intinya, teman sejawat sekalian, ya, kita harus ada kerjasama antara tenaga kesehatan dengan sistem kesehatan, rumah sakit dengan dokter, dan nakes yang lain. Jangan sampai kita mau pakai APD tapi APD-nya tidak ada. Kita mau praktek tapi ruang prakteknya tidak sesuai dengan panduan. Kita mau operasi tetapi ruang operasinya tidak sesuai dengan panduan. Udah pakai APD. Jangan. Ya, APD ada level terendah. Sekali lagi, APD adalah level terendah. Tetap utamanya adalah yang atasnya pengendalian teknik, pengendalian administrasi tetap ada. Sehingga kita harus detail lihat. Betul APD penting, tetapi pengendalian teknik, pengendalian administrasi harus ada. Yang paling penting adalah kemampuan pemeriksaan RT-PCR SARS-CoV-2 ini harus ditingkatkan. Ya, luar biasa Jakarta, luar biasa Sumatera Barat. Ini luar biasa pemeriksaannya, dan berita tadi pagi apa kemarin ya, Sumatera Barat, Dr. Andani mengirimkan kit ya untuk pemeriksaan ke Jambi sehingga bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, seperti ini, bantuan-bantuan saling kerjasama untuk meningkatkan kemampuan ini yang betul-betul menjadi penting. Kenapa? Beda sekali ketika kita mampu meriksa banyak dan cepat, kurang dari 24 jam, dibandingkan sedikit dan seminggu, 3 hari, ya, baru ada hasilnya. Maka dalam periode menunggu ini, kinerja kurang. Dalam menunggu ini, resiko tertular besar. Dalam menunggu ini, dokternya satu-satunya, jadi lagi nunggu swab, suruh kerja aja. Ternyata hasilnya positif. Akhirnya bola pingpong ya. Ini positif lagi, mengeluarkan positif lagi, akhirnya lumpuh sakit. Sehingga ini penting sekali rumah sakit bisa mengadakan kemampuan PCR yang baik. Ya, ini penentuan akibat kerja masih banyak yang masih belum paham. Silakan dipelajari dan silakan berkoordinasi dengan rumah sakit tempat kita bekerja. Baik. Ya, dan alur kembali bekerja ini alur yang ada di KMK 413 2020, atau kita bisa ngikutin alur dari CDC 12 September 2020 di mana di sini sudah jelas kapan kembali dokter bisa bekerja menangani pasien lagi, atau dari Society of Occupational Medicine. Di sini dia menggunakan tes serologi, tapi hati-hati. Ya, baik. Nah, untuk penata laksanaan kembali kerja yang nomor 1, ya tadi ada beberapa sejawat yang kena COVID, 2 bulan, 3 bulan belum bisa praktek. Kenapa? Masih sesak, masih cepat capek dan sebagainya. Jadi long haul syndrome katanya ya. Nah, itu menyebabkan kita harus ada penilaian kelaikan kerja. Apa penilaian kelaikan kerja? Ya apa? Dia kerja sebagai apa? Surgeon, operasi. Ya, kita benar-benar lihat bisa nggak operasi gitu loh. Atau dokter umum yang di puskesmas. Ya, seperti itu kerjanya di puskesmas. Bisa nggak? Atau dokter mata segala macam. Itu sesuai dengan pekerjaannya, harus benar-benar dinilai layak atau tidak untuk bekerja. Dan setelah itu baru dilakukan indikasi-indikasi yang lain. Ya, self assessment setiap rumah sakit disarankan punya. Kalau kita tidak ada, bisa pakai self assessment ini. Penting sekali untuk memonitor kita ada atau tidak. Untuk APD saya tidak jelaskan lagi. Ini resiko rendah dipakai hanya masker. Resiko sedang kita pakai level 2. Ya, level 2 itu ada pakai gown. Ya, pakai gown, pakai caps, pakai masker bedah. Ya, jangan lupa baju scrub itu berbeda. Bajunya dipakai dari rumah sakit harus berbeda sampai ke rumah. Ya, untuk level 3 tentu dengan overall ya, dengan menggunakan goggle dan masker N95. Baik. Nah, lihat ya, panduan kita ya standar adalah standar minimal yang ada di WHO, itu standar minimal. Jadi jangan aneh di level 2 kok di WHO boleh perawatan COVID-19 ini minimal. Dengan catatan minimal ini ada kotak bawah nih, pengendalian teknik dan pengendalian administratifnya benar.
Kalau tidak dan nggak yakin, sebaiknya kita tetap bertahan untuk kita naik di sini. Ya, di mana begitu kita penanganan COVID, kita level 3. Cara pelepasan APD penting sekali, ya saya tidak bahas panjang lebar di sini. Dan perlindungan hukum ini juga harus dibaca, KMK, SE, surat edaran dan lain sebagainya itu harus dipahami bagaimana kita dijamin pembiayaan, insentif dan lain sebagainya. Dan kasus-kasus COVID-19 jaminan bisa ditagihkan sebagai jaminan kecelakaan kerja, ya. Dan ini proteksi sosial, insentif kita lakukan. Nah, untuk pengaturan jam kerja, shift, metode dinas dan penanganan psikososial, kemarin minggu lalu Dr. Agustina sudah menjelaskan secara panjang lebar, bagus sekali, di mana kita betul-betul harus menjaga ini. Ya, tim kita harus kuat. Tim kita harus kuat dan mungkin tidak semuanya perlu misalnya internis atau semuanya perlu dokter paru, ya, tetapi bisa kombinasi. Dan pengaturan shift dan metode dinasnya itu betul-betul harus dilakukan dengan baik. Dengan panduan-panduan, yakni non-shift, shift, dan rekomendasi kita adalah ketika dia menangani COVID, maka durasinya adalah 6 jam, artinya shiftnya 4. Dan APD level 3, berbagai panduan menyebutkan 4 sampai 6 jam. Kita bolehlah 6 jam maksimal. Jangan lebih dari 6 jam. Ya, ada beberapa rumah sakit kami mendapatkan hasil monefnya mendapatkan APD level 3 dikasih selama 12 jam. Jadi kalau mau pipis gimana? Dia ke toilet, dia buka, dia kencing, BAB, BAK misalnya, lalu dia pakai lagi. Gitu. Kok begitu? Iya, karena jatahnya cuma 12 jam. Cuma 1. Tapi kita kebelet kencing. Ya manusiawi lah. Itu nggak bisa, harus dilakukan. Ya. Lalu cukup istirahat, praktek jangan sampai jam 2 pagi, 3 pagi, ya. Kurangi pasien, ya, dan kita harus pikir dengan komorbid atau usia yang sudah lanjut lebih dari 45 tahun. Stres harus dihindari, saya tidak bahas lagi, ya. Dengan mengelola stres kita bisa aman untuk bekerja. Dan perilaku sosial, media sosial dan ilmiah ini kita harus menjadi contoh. Jangan sampai ketangkep kita melakukan misalnya makan bareng gitu ya di restoran tanpa pakai masker, ya makan pasti nggak pakai masker ya, dan itu dicontoh oleh orang, ya jangan sampai seperti itu. Baik, ini perilaku-perilaku yang harus kita hindari, dan sekali lagi media sosial adalah cara kita untuk mengedukasi masyarakat, ya jangan sampai ada sejawat tetapi ikutan nama hoax, ya. Nah ini harus ditegur, ya. Penyakit dalam sendiri sudah pernah memanggil satu orang sejawat untuk bisa kita tegur atas posting-postingnya, dan kita ingatkan bahwa dia posting walaupun tidak mengatasnamakan seorang dokter, tetapi masyarakat melihat dia dokter, dan itu bisa didengar, oh dokter itu bilang begini kok, dan lain sebagainya. Baik, teman sejawat sekalian, tambah ilmu tetap ada, jangan sampai lupa, ya tetap ikut webinar, jalan aja, ya kalau bisa sekarang zamannya 3-4 webinar jalan sekaligus, ya. Jadi gadgetnya jalan on 3 gitu, boleh aja asal sertifikatnya dapat gitu misalnya. Baik teman-teman sekalian, saya rasa demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Ipul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka, lengkap sekali penjelasannya. Kita masuk ke sesi diskusi panel. Karena waktunya kita hanya 3-15 menit, ini sudah ada beberapa pertanyaan dok yang masuk. Pertanyaan pertama saya bacakan dari Dr. Putri, Puskesmas Cilandak. Dr. Putri menanyakan, apakah pasien COVID yang suhu tubuhnya naik turun tidak stabil, padahal tidak minum antivirotik. Jadi awalnya suhunya 37,5 naik jadi 38,2, tiba-tiba turun menjadi 36,5. Hal itu terjadi karena faktor apa saja, dokter? Mungkin Dokter Sudirman bisa menjawab ini. Iya. Baik, terima kasih Dokter. Terima kasih pertanyaannya Dokter Putri. Jadi memang kalau kita lihat mekanisme demam,
itu kan terjadi ketidakseimbangan antara produksi panas dengan disipasi panas. Produksi panas itu otot dan hepa, disipasi panas kulit dan paru, artinya produksinya banyak, pelepasannya banyak. Itu prinsipnya. Dan kita tahu bahwa dalam infeksi apapun, bakteri maupun virus, itu akan menghasilkan beberapa respon, ya, respon endokrin, respon otonomik, dan respon perilaku. Dan salah satu hasil yang dihasilkan dari infeksi COVID adalah sitokain pirogenik. Ya, itu interleukin 6, interleukin 1, TNF alfa dan TNF gamma. Dan tergantung kadarnya. Kalau kadar interleukin 6-nya tinggi, mungkin respon demamnya juga tinggi. Kalau turun, bisa saja turun. Itu mungkin kenapa terjadi demam yang naik turun. Sayangnya memang tidak dijelaskan berapa lama ini demam naik turunnya, apakah 1 hari, 2 hari, ya, karena itu akan berbeda. Kalau misalnya respon demamnya turunnya model siklik atau hektik, itu berbeda lagi interpretasinya. Ya, saya kira itu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Sudirman. Semoga sudah puas ya Dokter Putri. Yang kedua ini Dokter, untuk terapi MSC itu bisa dilakukan di mana dan kira-kira bagaimana hasil dari terapi MSC tersebut, Dok? Ya, jadi terapi sel punca ini yang saya cuma tahu itu di tempatnya Dr. Eka, ya, di RSCM. Ya. Jadi sebenarnya sih ada 11 rumah sakit yang tadi ditunjuk, cuman saya tidak tahu apakah sudah jalan atau tidak. Yang jelas hasilnya untuk saat ini saya kira belum ada yang keluar, ya, belum ada publikasi yang keluar karena masih dalam tahap uji klinis. Ya. Saya kira itu. Oke, makasih. Pertanyaan ketiga untuk Dokter Eka ini. Dokter Eka, untuk sarung tangan yang dipakai petugas saat akan merujuk pasien, apakah harus sarung tangan yang steril panjang sampai ke siku? Atau sebab jenis sarung tangan yang ini kadang harganya mahal dan susah didapatnya, Dok. Baik, ini sebenarnya APD level 3 ya. APD level 3 itu saya sampaikan slide-nya. Kita lihat ya sama-sama. APD level 3 itu, ya ini dia. Ini Pak dokter sekalian ya. Jadi APD level 3 ini bagaimana kita menggunakan sarung tangan ya, bedah karena steril sekali pakai ya. Apakah itu lebih baik panjang atau tidak? Sebenarnya gini, sarung tangan itu sebenarnya ya mungkin nanti kalau ada yang bisa mengkoreksi kalau saya salah, tapi intinya sarung tangan ini adalah sarung tangan yang meyakinkan bahwa kita tidak ada celah di sini di pergelangan tangan kita. Jadi kalau kita cukup banyak bisa memasukkan seperti ini dan kita seal ya, nah itu sudah baik seperti itu. Ya, intinya kalau kita bersentuhan dengan pasien apalagi kondisinya merujuk kan bisa dalam satu mobil sekian banyak, maka sekian lama ya, maka level 3. Dan level 3 adalah pakai sarung tangan. Apakah sarung tangannya harus sarung tangan yang panjang? Ya kalau menurut saya sih kalau lihat gambar ini ya tidak perlu yang panjang, tapi yakinkan bahwa sarung tangan itu adalah sarung tangan yang ketat gitu ya, tidak lepas, dan biasanya harusnya double karena sarung tangan dalam sama sarung tangan luar seperti itu. Kalau ada lebih bagus, tapi kalau terbatas yakinkan bahwa sarung tangan karet sterilnya ini dipakai betul-betul dengan kondisi yang kedap. Itu Dok. Ya. Makasih Dokter Eka. Para senior dan sahabat semua, apakah masih ada pertanyaan yang lain lagi? Oh, ini ada lagi, Dok. Dari Dokter Putri. Pasien COVID positif yang mendapatkan pengobatan azitromisin, lalu sudah isolasi 1 bulan, tapi hasil swab PCR masih positif, CT-nya 29. Itu tindakan selanjutnya bagaimana ya, Dok ya? Karena pasien masih ada gejala berupa batuk. Dokter Sudirman menjawab, Dokter.
ini buat saya. Ya, Dokter Sudirman. Iya, jadi memang untuk kasus-kasus seperti ini, kalau kita kan pedoman memang 5-7 hari untuk pemberian azitromisin. Memang ada beberapa kasus namanya long term effect PCR positif. Jadi efek jangka panjang di mana PCR tetap positif. Untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kami anjurkan bahwa yang ambil swab PCR-nya itu sebaiknya orang yang sama. Ya, karena dengan orang yang berbeda tentu beda sensasi dia cara mengambil. Ada yang pakai perasaan, ada yang tidak pakai perasaan. Kalau tidak pakai perasaan lebih bagus. Kan kadang kalau apalagi teman sejawat yang diambil atau pasiennya kita kenal, dia mengeluh, aduh sakit-sakit, tentu yang swab itu akan menarik tangkai swabnya. Tapi kalau yang tidak pakai perasaan, biasa saja ini seperti ini. Nah itu juga perlu jadi pertimbangan. Memang ada beberapa kasus ya yang kita temukan sampai 9 kali positif PCR. Kalau tidak ada klinis, kita tidak berikan lagi azitromisinnya. Jadi kalau di panduan kan azitromisin itu pada klinis ringan, sedang, ya, sampai berat, ya, yang kita berikan pengobatan azitromisin. Kalau asimptomatik biasanya kita tidak berikan lagi antibiotik azitromisin. Saya kira itu, Dok. Oke, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan lagi. Ini masih ini kelihatannya ngefans sama Dokter Sudirman ini. Pertanyaannya ke Dokter Sudirman semua ini. Obat lini 2 apakah sudah diizinkan sama WHO, Dok? Dari Dr. Yudi Wibowo. Iya, jadi saya tidak terlalu familiar dengan definisi lini 1 dan lini kedua. Mungkin Dr. Eka bisa tambahkan. Karena di kami sih tidak familiar dengan istilah lini 1, lini kedua dalam pengobatan ya, untuk terapi tambahan, Dr. Sudirman, yang tadi apa? Ya, jadi mungkin maksudnya kalau terapi tambahan, ya ada beberapa kasus hampir semua obat yang digunakan pada saat ini itu obat yang digunakan pada SARS-CoV versi 1 dan MERS coronavirus. Jadi dipakaikan di SARS-CoV versi 2. Karena sampai saat ini sebenarnya belum ada yang definitif. Cuman beberapa kombinasi-kombinasi terapi yang berhasil yang banyak digunakan. Ya, jadi kalau lini kedua saya kira sementara dalam uji coba ya. Apalagi kalau kita baca solidarity trial yang terakhir itu ya sebagian besar obat tidak banyak memberikan manfaat yang maksimal. Ya. Tapi saya rasa ini kan masih penelitian lebih publikasi lebih awal, belum selesai secara sempurna dari publikasi solidarity trial tersebut. Saya kira itu bisa saya jawab. Baik, saya tambahkan, Dok. Jadi intinya seperti tadi Dr. Sudirman juga sudah sampaikan bahwa ini memang betul-betul kita menghadapi penyakit baru yang berkembang, yang pengetahuannya itu pun bertambah. Ya, jadi kalau kita sebut itu cutting edge disease, ya. Jadi betul-betul di tepi jurang. Kita nggak tahu mana yang positif, mana yang betul, mana yang enggak. Tapi layak untuk dicoba. Makanya pedoman 5OP yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Sudirman, insya Allah November ini ada keluar baru revisi edisi 3. Ya, artinya ada hal baru, ya, ada plasma exchange kita pakai dan alhamdulillah berguna di beberapa pasien. Tapi apakah bisa kita sebutkan efektif? Belum tentu, karena tahapannya baru beberapa pasien bagus hasilnya. Jadi masih ke tahapan testimoni, bukan tahapan clinical trial. Jadi hal-hal ini yang memang menjadi pertanyaan dan kita harus terus berkembang. Ya, jadi tapi ke sini antivirus sudah mulai banyak pilihannya, remdesivir sudah ada beberapa tempat. Tadi anti interleukin 6 juga sudah gampang dipakai. Stem cell di RSCM beberapa kali kita pakaikan dan hasilnya kelihatannya sih bagus. Tapi saya tidak bisa bilang bagus gitu loh, tetap karena ya hanya 1-2 pasien yang bisa kita ini kan, tapi belum dalam bentuk clinical trial. Jadi intinya masih dalam bentuk clinical trial. Jadi kita tetap lihat perkembangannya. Ya yang paling pasti ya 3M, masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak. Itu yang paling pasti. Oke, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan untuk Dr. Yogi. Bagaimana tanggapan IDAI untuk dibukanya sekolah kembali? Iya, terima kasih banyak, Dr. Ahmad Ipo. Ya, jadi sebenarnya IDAI itu sejak awal pandemi itu sudah sangat tegas
menyerukan kepada pemerintah, ada beberapa syarat untuk bisa membuka sekolah kembali. Pertama adalah syarat epidemiologis, Dok. Jadi kita minta pemerintah melakukan 3T, yaitu testing, kan permintaannya adalah 1/1000 penduduk per minggu ya. Kemudian tracing ya, 30 kontak tracing setiap kali ada satu kasus konfirmasi, ya. Kemudian sama treatmentnya ditingkatkan. Seandainya syaratnya pertama, positivity rate-nya ya kurang dari 5%, tidak ada lonjakan lagi kasus baru. Kemudian nanti kan ada syarat fasilitas kesehatan ya, seandainya terjadi peningkatan lonjakan kasus, kemudian tentu kemungkinan akan ada anak-anak yang datang dengan kondisi berat, maka pelayanan intensive care unit untuk anak dengan isolasi tekanan negatif juga harus tersedia. Jadi syarat-syarat itu sudah kita sampaikan. Karena kita bisa melihat sendiri, seandainya dibuka dengan kondisi masih merah ya, atau beberapa daerah mengakunya hijau, tapi itu karena tidak diperiksa, kan no test, no case gitu ya. Jadi hijaunya hijau semangka nih, kita selalu bilang begitu, luarnya hijau, dalamnya merah. Maka yang terjadi seperti saat ini, contohnya di pesantren-pesantren, kami bahkan sempat melakukan advokasi sampai ke MUI dan sebagainya, karena khawatir kalau pesantren dibuka dengan kondisi seperti ini, maka bukan cuma siswanya, mungkin siswanya sebagian tanpa gejala, tapi kita khawatirkan juga kiainya, ustadznya, karena kan sebagian sudah sepuh, dan ternyata memang salah satu sumber kami di Jawa Timur menyampaikan cukup banyak kiai yang mengasuh pesantren dan infeksi bahkan sampai meninggal gitu. Jadi itu semua sudah kita sampaikan kepada pemerintah, tapi kan sekali lagi kita cuma organisasi profesi, bukan pengambil kebijakan ya. Tapi advokasi itu kami selalu sampaikan dan minta kepada teman-teman di IDAI cabang juga untuk menyampaikan kepada masing-masing kepala daerah. Terima kasih. Dr. Yogi, jadi intinya jangan terburu-buru membuka sekolah gitu ya, Dr. Yogi ya. Betul sekali. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya sudah terbatas ya. Yang dari Dr. Juliana Wara, untuk pasien dengan suspek dan gejala gastrointestinal tanpa gejala respiratorik, apakah perlu semuanya distandarkan dengan swab rektal, Dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana penggunaan rapid diagnostic test antigen screening Dr. Sudirman dan Dr. Yogi untuk menjawabnya, karena tadi sudah disampaikan materinya oleh beliau. Iya, jadi untuk gejala gastrointestinal tanpa gejala respiratorik tidak distandarkan, tapi kita melakukan pemeriksaan lanjutan ya. Jadi misalnya, hasil swab PCR nasofaris atau orofarisnya negatif, mungkin kita bisa cari di anal swabnya, ya, swab anal. Ya, tapi tidak mesti harus jadi standar baku ya. Itu pemeriksaan lanjutan dari PCR. Kalau Katanya Dr. Sudirman ini gangguan sinyal ini. Berarti penggunaan swab rektal atau swab anal itu hanya untuk menambahkan ya, setelah dari swab orofaringnya, nasofaringnya dia negatif gitu ya, Dok? Iya, izin Dok, dari saya juga. Ya, monggo. Ya, dari saya juga setuju Dok dengan Dr. Sudirman. Jadi memang swab rektal itu belum menjadi standar. Tetap pada saat kita berhadapan dengan kasus yang kita curiga COVID, kemudian ternyata swabnya misalnya 2 kali negatif, beberapa kali kami tetap mengejar dari sampel lain gitu. Salah satunya dari swab rektal, dan ada yang ternyata swab nasofaringnya negatif, swab rektalnya positif, itu ada. Salah satunya karena tadi fecal shedding itu dia lebih lama terjadi dibandingkan dari nasofaring gitu.
Jadi bukan sebagai pemeriksaan standar di awal, tapi untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk mengenai rapid test antigen, ya tadi secara prinsip sih, seandainya ada PCR atau nucleic acid amplification test ya, tetap standarnya adalah NAAT tadi. Tapi kalau tidak tersedia atau hasilnya tadi lama menghambat perawatan, kadang-kadang beberapa daerah hasilnya masih cukup lama, maka kita bisa gunakan rapid test antigen dengan syarat lihat sensitivitasnya produk tadi. Dia harus di atas 80%, spesifikasinya di atas 97%. Semua produk secara konsisten melaporkan spesifikasinya itu tinggi, tapi untuk sensitivitasnya ada yang cuma 0% gitu, sampai 94%. Jadi kita pilih produk yang sensitivitasnya di atas 80%, spesifikasinya di atas 97%. Itu bisa digunakan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sebetulnya saya sudah sampaikan pertanyaan terakhir, tapi ini ada satu yang menarik karena mungkin sering kita alami. Pertanyaannya untuk Dr. Eka Ginanjar ini. Untuk pengaturan aliran udara dan ventilasi untuk ruang poli yang tidak terdapat ventilasi, Dok, karena memang ruangannya sudah tersetting seperti itu tanpa jendela gitu ya. Solusinya seperti apa, Dr. Eka? Ini sering kita dapati ya, karena memang negara kita negara tropis, di mana karena negara tropis pendingin ruangan itu penting sekali, dan pendingin ruangan penting sekali ini menyebabkan ruangan itu dibuat seperti untuk AC gitu ya, biar nggak keluar. Jika kita perlu melakukan modifikasi, Dok. Ya, jadi kalau memang hanya pintu saja, kalau bisa nomor satu minta adanya misalnya sirkulasi udara yang memang terbuka, taruh jendela lah atau vakum, ditarik keluar sistemnya. Jadi setiap ruangan ditarik keluar, nanti dibuang keluar seperti itu. Atau minimal pintunya dibuka, jadi jangan pernah menutup pintu. Jadi periksa pasien, kalau pas lagi periksa pasien ya kita tutup karena mungkin privasi, tapi begitu praktek berhadapan gitu ya kita harus buka. Jangan lupa harus ada barrier ya dari kita dengan pasien itu. Jadi gitu, Dok. Dan dari standar resiko sedang itu ventilasi udara dalam 1 jam itu harus 6 kali berputar. Ya artinya betul-betul kita pastikan udara itu terbuka. Masalahnya kebukanya itu ke ruangan yang tidak terbuka juga gitu loh. Misalnya ruang penunggu pasien dan ramai segala macam. Nah itu masalah lagi. Jadi ya kita harus modifikasi. Kita modifikasi. Jadi case by case. Pastikan seperti itu, kalau enggak, ya, kalau nggak yakin, Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Eka. Karena waktu sudah lebih dari jam 4, jadi saya tidak akan menyimpulkan karena semua materi yang disampaikan oleh pembicara sangat bagus sekali dan sudah ada buku yang diterbitkan. Silakan nanti para sejawat semua bisa membaca buku tersebut. Saya hanya mengingatkan sekali lagi untuk perhimpunan di wilayah dan daerah untuk dapat meminta akses uji karena ini kegunaannya untuk kita semua. Terima kasih untuk Dr. Yosi Prawira, Dr. Eka Ginanjar, Dr. Sudirman atas materinya yang sangat luar biasa ini, bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga untuk tim mitigasi yang secara rutin menyelenggarakan acara webinar series ini. Semoga kita para dokter Indonesia masih bisa menjalankan profesi kita di tengah pandemi ini dengan aman, dengan sehat, dan selamat. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan sekian kepada para para semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu insya Allah pada webinar series berikutnya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.